Binaragawan yang juga influencer asal Bali, Justin Vicky, tewas setelah gagal mengangkat barbel seberat 210 kg. Partai Golkar digoyang isu musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup untuk pergantian kepengurusan DPP di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Apa yang sebenarnya melatar belakangi munculnya isu Munaslup ini? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang punya bursa kripto. Bursa ini diharapkan bisa memberi perlindungan hukum untuk investor, bukan malah membebani dengan biaya besar. Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi, pekan yang baru, hari Senin 24 Juli 2023. Skip 3 hari saya. Skip 3 hari kelihatannya kamu nggak mau meninggalkan weekend ya. Ada kenangan apa sih di weekend? Kalau saya bilang 21 banyaknya happy, 21 lagi, weekend lagi. Kalau aku nggak mau sih karena kita mundur lagi, nggak selesai-selesai. Nanti kita nggak libur soalnya. Kau tahu banget sih rahasia hari ini. Baik, selamat hari Senin, saudara. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga segala aktivitas yang direncanakan bisa lancar hari ini. Sapa Indonesia Pagi kembali menyapa Anda. Tentu dengan dialog utama biasanya akan kami bawakan. Hari ini kita akan melihat bagaimana soliditas salah satu partai yang sebelumnya sampai saat ini mungkin ya kita pertanyakan digoyang isu adanya keinginan untuk menyelenggarakan Munaslup atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan ada rencana dari salah satu anggota partai gitu ya ingin menggulingkan atau mengganti dari ketua umum yang sampai saat ini masih memimpin, yakni Airlangga Hartarto. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa sih, apakah urgensi itukah untuk mengganti? Katanya sih pergantian ini dilatar belakangi sama elektabilitas partai yang sampai saat ini terus menurun. Padahal kita tahu ya di era beberapa mungkin 1 dekade lalu mungkin memang sih Partai Golkar ini kan termasuk partai yang besar begitu kan. Kemudian juga mendapatkan kursi banyak juga di di parlemen begitu. Tapi ya memang hingga hari ini kalau melihat secara angka elektabilitas Partai Golkar ini hanya mencapai 6% di saat sebelumnya 20%. Nah, iya. Jadi benar bahwa ini antara urgen tidak urgen kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat Partai Golkar ini bukan partai yang bebas dari masalah. Kita tahu sebagai salah satu partai tertua yang mengikuti pemilu hingga saat ini. Kita sudah lihat beberapa peristiwa di Partai Golkar, termasuk juga kepemimpinan yang goyah dan lain-lain begitu. Jadi memang cukup berani kalau memang merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam sebuah partai. Sehingga kalau kita lihat apakah urgensinya, memang itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Baik-baik saja kok sejauh ini hingga sampai muncul isu Munaslup ini ya, itu baik-baik saja, tampaknya berjalan dengan lancar. Tapi di sisi lain, apakah ada sebuah urgensi yang secara pelan-pelan menggerogoti partai ini? Sesuatu yang kalau tidak diatasi sekarang, maka akan merugikan partai pada saat masuk ke pemilu 2024 nanti. Salah satunya yang dibahas adalah mengenai siapa calon presiden yang akan didukung oleh Partai Golkar. Secara di atas kertas harusnya cukup jelas, Airlangga Hartarto berdasarkan Munas sebelumnya. Tapi rasanya apakah maksimal? Nah, ini yang rasanya ada yang merasa tidak puas dan khawatir bahwa keputusan itu kalau diumumkan nanti justru akan merugikan suara Partai Golkar. Nantilah kita akan bahas lebih lengkapnya. Semoga nanti ada juga kita bisa mengundang dari DPP Partai Golkar untuk menjelaskan posisi mereka terkait hal ini. Ya, sebelum ke sana, saudara, kami akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Informasi yang pertama ini datang dari Jawa Tengah, di mana sebuah jembatan di Kabupaten Tegal ambruk saat sebuah alat berat atau eskavator melintas di atasnya. Diduga karena tidak kuat menahan beban berat eskavator, jembatan sepanjang 30 meter ini ambruk pada Minggu malam. Eskavator ini hendak digunakan untuk membangun jembatan lainnya, dan saat berpindah sisi sungai, jembatan baja ini ambruk.
Meski tidak ada korban, aktivitas warga menjadi terganggu karena harus memutar sejauh 2 km. Operator alat berat ini mengaku telah mengemudikan eskavator melintasi jembatan ini 1 hari sebelumnya. Menurutnya, beban eskavator sekitar 20 ton, sementara kekuatan jembatan maksimal hanya mampu menahan berat hingga 30 ton. Aksi pelarian pelaku pencurian kabel milik PT Semen Padang beredar luas di media sosial. Saat melarikan diri, pelaku yang kabur menggunakan truk menabrak 4 kendaraan. Pelaku pencurian kabel milik PT Semen Padang berupaya kabur melalui jalur lintas Sumatera Sitinjau Loik. Dengan menggunakan truk, pelaku melaju kencang di jalur yang berbahaya. Aksi pelaku terhenti saat dikejar oleh petugas keamanan PT Semen Padang. Upaya pelaku melarikan diri menyebabkan kecelakaan beruntun. Setelah truk pelaku berhasil dihentikan, pelaku dibawa ke Mapolsek Lubuk Ilangan. Dari dalam truk ditemukan barang bukti berupa tembaga seberat 130 kg. Kecelakaan menyebabkan 4 kendaraan lain terserempet. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lain yang kabur. Warga Grobogan, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan jenazah yang telah membusuk di dalam kamar. Penemuan jenazah di dalam kamar ini berawal ketika warga Desa Getasrejo, Kabupaten Grobogan curiga dengan korban yang beberapa hari tidak terlihat seperti biasanya, di mana korban ini diketahui tinggal sendirian. Pada Minggu sore, salah seorang warga memeriksa rumah korban dan saat rumah didekati, bau menyengat tercium di sekitar rumah korban setelah warga membuka paksa pintu kamar korban. Warga terkejut, korban sudah tidak bernyawa. Polisi yang membawa jenazah ini tidak menemukan adanya luka ataupun bekas penganiayaan di tubuh korban. Korban meninggal diduga karena sakit. Korban ini kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Terombang-ambing di lautan karena kapal terbalik dihantam gelombang, seorang nelayan berhasil dievakuasi. Penyelamatan berjalan dramatis, korban selamat setelah dievakuasi dibantu para peselancar. Para nelayan ini terombang-ambing di pantai selama 1 jam di pantai Padang, Sumatera Barat pada Minggu sore akibat kapal mereka dihantam gelombang. Memanfaatkan daya dorong gelombang yang besar secara perlahan menggunakan papan surfing, akhirnya korban berhasil dibawa ke bibir pantai. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke kediaman mereka di kawasan Purus 5, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Saudara, akibat hujan disertai angin kencang di Kota Padang, peristiwa ini menumbangkan pohon di 4 titik. Selain menimpa rumah, pohon ini tumbang dan menghambat akses jalan warga. Bahkan ada salah satu pohon yang tumbang menimpa trafo listrik sehingga menyebabkan listrik padam. Dan untuk mempercepat pembersihan material pohon yang tumbang, BPBD Kota Padang ini menurunkan 4 regu ke lapangan. Akibat konser musik dibatalkan, penonton mengamuk dan merusak fasilitas di area konser. Panitia tenang semua tuh.
Konser musik yang diadakan di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah berubah menjadi kericuan setelah penonton yang telah memberi tiket kesal karena konser dibatalkan. Ratusan penonton mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas seperti tenda dan meja di area konser. Batalan konser akibat pihak event organizer belum menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan vendor sound system. Banyak penonton yang sudah telanjur membeli tiket mengamuk hingga merusak sejumlah fasilitas di area konser ini. Pihak kepolisian langsung berusaha meredakan situasi konser dan mengamankan 3 orang anggota I.O. untuk dimintai keterangan. Dan dari pihak ini ternyata masih belum menyelesaikan kewajiban dia ke salah satu vendor, yaitu sound system dan beberapa vendor lainnya. Kira-kira hasil dari interogasi awal kita kurang lebih sekitar 120 juta. Nah, itulah awal dari permasalahan ini. Saudara binaragawan yang juga merupakan influencer asal Bali, Justin Vicky, tewas setelah gagal mengangkat barbel seberat 210 kg. Saudara, Justin mengalami insiden ketika melakukan angkat beban. Saat itu Justin tidak dapat berdiri tegak setelah mengangkat beban. Ia kemudian terjatuh dalam posisi duduk dan barbel pun juga terjatuh di bagian belakang lehernya. Justin sempat dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi. Namun akhirnya nyawanya tak tertolong. Justin kemudian telah dimakamkan di Jember, Jawa Timur. Sebuah pesta pernikahan di Balikpapan, Kalimantan Timur bubar setelah gedung tempat acara ditabrak oleh truk pengangkut barang yang mengalami remblong. Suasana meriah resepsi pernikahan yang digelar di Gedung Kesenian Balikpapan Sabtu berubah mencekam. Keluarga dan pengantin panik karena gedung tempat resepsi pernikahan ditabrak oleh sebuah truk. Truk ini awalnya parkir di jalan turunan yang tidak jauh dari gedung tersebut untuk memuat plastik dan kardus. Karena tak memiliki rem tangan, sopir terpaksa memasukkan persneling dan mengganjal. Namun truk tiba-tiba meluncur dan menabrak gedung. Gedung kesenian rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan STNK pajak dan kir dari truk tersebut mati. Pas naikkan barang? Iya. Ngisi barang? Iya, dia ngisi barang. Ngisi barangnya manual, Pak? Manual. Pakai tenaga manusia? Iya. Ini ada handremnya, Pak? Ada. Dipasang nggak handremnya? Itu, loh, tapi kan masuk gigi sudah diganjel. Ya, karena enggak seperti ini, Pak. Tiba-tiba dia merasa bahwa ban belakangnya itu ganjalannya tidak ada, sehingga tiba-tiba longsor langsung nabrak ke gedung kesenian, di mana gedung kesenian ini ada kegiatan pernikahan, acara resepsi pernikahan. Dan kebetulan acaranya ini sudah hampir selesai, namun masih banyak anggota keluarga dan kedua mempelai. Kejadian ini membuat keluarga pengantin trauma. Sementara polisi masih mendalami kasus ini serta akan memeriksa sopir dan pemilik truk. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampai Indonesia Pagi akan kami jeda sejenak dan akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya mengenai 2 pencuri ditangkap polisi usai tertangkap petugas keamanan stasiun Tawang, Semarang, diketahui karena mencuri koper penumpang kereta api. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya Le mineral.
Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Gatal karena jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Sorry. Biskuit di sini kamu kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif, tanpa ngantuk. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Saudara, 2 pencuri diamankan polisi usai tertangkap petugas keamanan stasiun Tawang, Semarang karena diketahui mencuri koper penumpang kereta api. Febrianto asal Kebumen dan Irwan asal Gunung Kidul ditangkap polisi setelah aksi pencuriannya ketahuan melalui rekaman CCTV di stasiun Tawang, Kota Semarang. Kedua pelaku sempat menjual koper bersama barang di dalamnya ke penjual barang bekas seharga Rp100.000. Atas aksinya, pelaku dibawa ke Mapolsek Semarang Utara untuk dimintai keterangan. Keduanya mengaku hidup menjadi gelandangan di Kota Semarang. Hasil pencurian koper digunakan pelaku untuk makan. Kuitasnya kebakaran masjid terus nggak bawa kono. Tak bawa terus sampai taman-taman kota lama itu dipindahkan kresek. Dan ini pindah kresek terus dibetul masih hidup bareng kan. Kali baru. Oh, baru. Di Jawa Tengah itu dijual. Sempat laku, Mas? Laku 100.000 semua. Kucing apa? Pemangan.
Kita ke sorotan lain, Saudara. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono meminta masyarakat untuk tidak melakukan komersialisasi ginjal. Donor ginjal diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan etika medis dan hukum yang berlaku. Pernyataan ini diungkapkan oleh Dante Saxono menanggapi kasus perdagangan organ ginjal yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia dan kini dalam penanganan polisi. Dante menyatakan tak mempermasalahkan donor ginjal dilakukan selama hal itu sesuai dengan diagnosis medis, rekomendasi, dan kaidah kesehatan. Namun ia menegaskan donor ginjal tak boleh untuk dikomersialisasikan. Jadi kalau ada donor ginjal itu sangat baik, tetapi yang tidak baik adalah kalau ini dikomersialisasikan. Kalau penyumbangan donor kepada keluarga, kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan atas kaidah-kaidah etika dan kaidah-kaidah yang berlaku dan hukum yang berlaku, tidak masalah. Bupati Bengkulu Utara Mian ditarik pasukan pengamanan Presiden saat mendampingi kunjungan Jokowi di Pasar Purwodadi di Provinsi Bengkulu. Pihak istana mengatakan upaya yang dilakukan Pas Pampres karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Inilah momen yang terekam ponsel warga saat Bupati Bengkulu Utara Mian ditarik anggota Pas Pampres saat mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berjalan di dalam pasar. Pihak istana turut buka suara soal video Bupati Bengkulu Utara ditarik oleh Pas Pampres. Apa yang dilakukan Pas Pampres adalah upaya pengamanan terhadap Presiden dan Ibu Negara yang sedang dikerumuni oleh warga. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin bilang, upaya yang dilakukan Pas Pampres ini dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya. Seorang Pas Pampres secara refleks menarik lengan Bupati Bengkulu Utara agar menjaga jarak sehingga tidak membahayakan langkah Presiden dan Ibu Negara yang sedang dikerumuni masyarakat. Informasi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan siap menghadiri panggilan Kejaksaan Agung hari ini jika sudah mendapat undangan resmi. Menurut rencana, Airlangga dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Airlangga akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung jika sudah ada undangan secara resmi. Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Airlangga pada Senin hari ini atau 24 Juli 2023 setelah Menko Perekonomian tersebut tidak hadir pada pemanggilan pertama yang dilakukan pada pekan lalu Selasa 18 Juli. Dalam perkara ini Kejaksaan Agung menetapkan 3 perusahaan CPO, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka. Ya pertama nanti hari sesudah ada undangan saya akan hadir. Ya, terima kasih. Apa? Apa? Mengenai apa? Ya tentu saya akan hadir aja karena tentu sesuai nanti dengan undangannya yang diterima. Mas. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana berharap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan Kejagung sebagai saksi. Ketut berharap semua pihak menjunjung supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau saya lihat di media, beliau ada kesanggupan untuk hadir. Ya, undangan sudah kita layangkan hari Kamis kemarin. Ya, mudah-mudahan undangan sudah diterima dan hari Senin beliau bisa hadir. Harapan kita semua menjunjung supremasi hukum dan semua taat dengan hukum ya yang berlaku di Indonesia. Diduga korupsi dana kegiatan jasa konsultasi konstruksi, Kantor Inspektorat Lampung Utara digeledah oleh jaksa. Usai penggeledahan, penyidik membawa sejumlah berkas dokumen. Kantor Inspektorat digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
Penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan korupsi jasa konsultasi konstruksi senilai 1,2 miliar rupiah tahun anggaran 2021-2022. Dari hasil penggeledahan, jaksa membawa barang bukti sejumlah berkas dokumen. Penggeledahan dilakukan setelah adanya temuan dari BPK. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi jasa konsultansi konstruksi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Adapun kegiatan tersebut anggarannya bersumber dari APBD tahun 2021 dan 2022. Tahun kapan? Tahun berapa? Tahun berapa? 2021-2022. Ada berkas yang dibawa? Ada. Berkas apa? Nanti untuk keterangan saya belum bisa kasih penjelasan, belum bisa kasih keterangan secara lebih lanjut. Kita serahkan pada proses yang berikutnya. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyelenggarakan rapat koordinasi teknis semester 1 tahun anggaran 2023. Rapat koordinasi teknis ini dihadiri oleh 50 aparatur yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Sekretaris Pengadilan Tinggi, Panitera, dan Hakim Justisial dari Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Rapat koordinasi teknis ini dibuka secara langsung oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Bambang Mianto. Dalam pembukaan, Bambang menyatakan rapat koordinasi teknis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan memetakan permasalahan dari setiap program kerja yang dicanangkan pada tahun 2023. Sehingga dengan adanya upaya evaluasi dan mitigasi, diharapkan program kerja tahun 2023 bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, rapat koordinasi ini dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, integritas, dan pelayanan publik peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Di samping itu juga kita berharap bisa memetakan permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh masing-masing pimpinan pengadilan tinggi, baik pengadilan militer maupun peradilan tata usaha negara. Sehingga tentunya kita berharap ya dengan kita melakukan evaluasi dan bisa memetakan permasalahan, kita bisa melakukan percepatan dan menyelesaikan program-program kita ya, yang sudah kita tetapkan akan tercapai dengan baik. Ya. Rapat koordinasi ini terselenggara berdasarkan surat keputusan PLT Dirjen Badil Miltun nomor 216/7/tahun 2023 tentang penyelenggaraan panitia serta peserta rapat koordinasi teknis semester 1 tahun 2023 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 2023. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi. Salah satunya adalah mengenai dialog yang mengangkat tema tentang Partai Golkar yang saat ini sedang digoyang isu musyawarah nasional luar biasa untuk pergantian kepengurusan DPP di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto. Apa yang sebenarnya melatar belakangi munculnya isu Munaslup ini? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya usai jeda. Bagus buat kesehatan. Baru sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Baru Posh Girl Perfume Spray, cewek wajib punya. Wangi blazing, blooming everywhere, kecium di mana-mana. Terik matahari, chill aja lagi. AM to PM, wangi terus in every move. Posh Girl Perfume Spray, let's make your move. Lion. Polemik pergantian Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto melalui Munaslup mencuat. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan hal ini harus dimunculkan. Karena dalam beberapa bulan ke depan, Golkar akan dihadapkan dengan Pileg dan Pilpres. Eksklusif dalam program Krosi Kompas TV, Luhut membantah menjadi dalang untuk digelarnya Munaslup Golkar. Namun ide Munaslup muncul karena banyak kader yang menghampiri Luhut dan menceritakan bagaimana kondisi Partai Golkar. Saya mau minta klarifikasi, benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Erlangga? Allah Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih? Kalau saya juga jadi Ketua Umum Golkar, apa saya mau calon presiden, wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri, ya pasti tidak. Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau perbaikin aja karena saya suka memperbaiki. Dan saya yakin tuh bisa 86 kursi itu pasti dapat. Jadi Pak Luhut mau jadi calon ketua? Ya kalau memang diusulkan rame-rame, tapi saya untuk apa mempersoalkan itu sekarang? Posisi Bapak tentang Munaslup Partai Golkar, disebut sebagai calon ketua umum Partai Golkar, apa penjelasan final ya, Bapak? Saya serahkan aja pada mereka kan, itu ngapain saya mau saya bilang enggak atau mau saya bilang iya, ya biarin aja mereka. Kalau mereka mengatakan kami mau dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik. Itu aja, sederhana kok. Gak berbahaya ya Munaslup beberapa bulan sebelum? Bahayanya itu. Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu nggak ada gunanya. Itu akan buat Golkar runtuh. Lakukan dengan baik. Kalau memang itu kesepakatan mereka bersama. Tapi saya nggak campurin itu. Ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya. Saya nggak pernah kontak mereka, jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini. Tadi seperti Rosi bilang, kok Pak Luhut nggak proaktif, tanggung-tanggung gitu. Bukan tanggung-tanggung, saya memang nggak ada minat untuk itu. Betul. Tapi saya lihat mereka datang, menceritakan masalahnya, saya lihat survei, saya lihat big data. Memang menurut hemat saya, dan saya bicara dengan Pak Erlangga kan hubungan saya baik.
Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Erlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Elektabilitas Partai Golkar menurut survei hingga kini terus turun. Hal ini disampaikan kader Partai Golkar yang juga Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut banyak suara dari perwakilan daerah menyebut Golkar butuh perbaikan. Dirinya pun memberi isyarat akan siap jika diusung jadi ketum Golkar menggantikan Erlangga. Semua kader Golkar punya tanggung jawab memberikan kontribusi untuk partai termasuk saya. Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua siap tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi. Saya rasa sebagai kader partai yang dibesarkan akan merasa gelisah elektabilitasnya tinggal 6% dan semua kader yang memenuhi syarat pasti terpanggil. Sementara Ketua Umum Partai Golkar saat ini Erlangga Hartarto membantah adanya Munaslup. Semenjak isu itu muncul, belum ada pembicaraan partai yang akan menggelar Munaslup. Nggak ada. Rapatnya di rumah Pak Agung lah. Lihat, agendanya bukan itu. Kalau yang soal mau mengganti Bapak untuk di Presiden gimana Pak? Tidak ada. Pak Ridwan mengatakan tersebut Pak. Tidak ada. Ya. Berarti selama ini masih Bapak ya Pak ya untuk Capresnya? Berarti masih solid ya Pak? Forum tertinggi Rakernas Rapim Munas. Sebelumnya desakan mengganti ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto berembus usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang mengusulkan gelaran Munaslup. Salah satu alasannya, desakan karena Erlangga dinilai tak mampu mengangkat elektabilitas Golkar untuk 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Desakan Partai Golkar untuk menggelar Munaslup mulai muncul dan hal ini mencuat usai Dewan Pakar Partai Golkar melakukan pertemuan dan melihat elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun. Lalu benarkah hanya alasan karena elektabilitas Partai Golkar yang terus menurun diperlukan Munaslup? Apa sebenarnya yang harus dibenahi oleh partai berlambang pohon beringin ini? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, ada Pak Ridwan Hisyam, dan juga ada Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Kang Ujang Komarudin. Sebenarnya kami juga mencoba menghubungi anggota DPP Partai Golkar, namun belum mendapatkan respon hingga pagi hari ini. Jadi kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya sapa dulu Pak Ridwan yang sudah bergabung sama kami secara daring. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kang Ujang juga, terima kasih sudah hadir di studio, Kang Ujang. Salam sehat, Kang Ujang. Siap, Bang. Jadi ini munculnya nih antara jadi terasa perlu tidak perlu atau bagaimana sebenarnya ini. Tapi tadi kita sudah menghadirkan mungkin logika di balik apa yang akhirnya mencuatkan Munaslup ini yang dikabarkan sudah mulai ada dukungan menuju ke arah sana. Tapi di sisi lain juga apakah dukungan itu dari dalam partai sendiri sudah terbentuk dan seberapa besar probabilitas ini akan terjadi. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Apakah memang momen ini menjadi momen di mana kalau Golkar bisa dibilang ada urgensi pada saat ini harus ada perbaikan besar-besaran, terutama menjelang 2024, ataukah menurut Anda ini kan kalau kita bisa bilang ada sedikit gejolak nih di dalam partai. Apakah justru akan bisa melukai elektabilitas Golkar di 2024 nanti, Kang Ujang? Yang pertama begini Bang, ini kan Golkar ini bukan yang pertama. Lihat saja ketika 2014, bahkan terpecah jadi dua. Ada Munas Bali dan Munas Ancol. Jadi kalau hari ini menjelang pemilu 2024, lalu ada pergerakan katakan adalah kader ya yang ingin melakukan gerakan Munaslup, saya sih melihat sesuatu yang yang tidak aneh. Karena di masa lalu juga sering terjadi seperti itu. Nah, poinnya kenapa ini terjadi? Ya, ini ada juga rentetan kejadian-kejadian yang sebelumnya. Saya melihat begini, saya lama Bang dekat dengan senior di Golkar. Jadi saya mengetahui betul anatomi Partai Golkar. Jadi Partai Golkar ini partai besar ya memang yang sejatinya jangan sampai pemilu 2024 nanti ketinggalan gerbong. Ini ada risiko itu tidak sih kalau bisnis as usual sekarang gitu? Emang ada risiko itu? Ya gini dulu, yang beban ini pertama sebenarnya persoalan Munas dulu yang menetapkan Pak Erlangga sebagai capres Partai Golkar. Nah ini menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena Pak Erlangga tidak cukup layak terkait dengan persoalan elektabilitas. Itu pertama dulu. Ini kan kader Partai Golkar di banyak daerah ini mohon maaf kecewa dengan itu gitu loh. Yang kedua, persoalan elektabilitas tadi. Ini kan mengganggu sebagai partai besar yang menjadi jangkar pemerintah hari ini gitu. Kok mohon maaf gitu, nggak bergerak terus. Lokomotif gerbang Golkarnya itu mohon maaf terkendala dengan
adanya mohon maaf kejadian-kejadian tadi, termasuk mohon maaf persoalan Pak Erlangga yang elektabilitasnya tidak pernah naik. Ini persoalan. Nah, oleh karena itu di Sumut misalkan, ya, itu juga kader di sana udah terbelah, cuma diredam oleh ketua DPD-nya. Ini juga menjadi persoalan. Nah, dari itu semua saya melihat kalau Golkar ingin bangkit, ya pertama tentu konsolidasi. Apakah Pak Erlangga mampu mengkonsolidasikan diri seluruh kekuatan yang ada di Golkar nih? Baik elitnya maupun kadernya harus bersatu nih pertama. Yang kedua, apakah Pak Erlangga mampu tadi ya meredam gerakan-gerakan ya kader-kader Golkar yang menginginkan Munaslup? Mampu enggak? Nah, indikator Munaslup ini hadir ada katakanlah ya, nggak tahu terjadi atau tidak. Ini apa? Terkait dengan pemeriksaan Pak Erlangga di Kejaksaan. Ini indikator, indikator bahwa sesungguhnya gerakan Munaslup jalan. Saya dengar kabar nih Bang, saya betul atau tidak ya, bisa diklarifikasi nanti. Pemeriksaan Pak Erlangga itu sudah lama, ini kasus lama. Si VO itu kasus lama. Dan di Kejaksaan tuh, di Kepala Kejaksaan sudah lama, berkas itu. Kenapa ditandatangani baru kemarin gitu loh? Nah, artinya persoalannya tidak hanya sekitar persoalan Munaslup, ada kaitan dengan persoalan hukum. Kenapa gerakan ini jalan? Ya karena tadi ada persoalan hukum yang diduga ya terkait dengan Pak Erlangga dan itu bisa memperlemah Pak Erlangga. Berarti memperkuat alasan untuk terus berjalan lah. Nah, kira-kira seperti itu. Pak. Saya ke Pak Ridwan. Sebenarnya apakah itu urgensi utamanya, Pak Ridwan? Apakah kalau tadi Kang Ujang menggambarkan ada suara dari bawah yang menyadari Pak Ketum elektabilitasnya ini justru akan bisa merugikan Partai Golkar kalau secara diteruskan pencalonannya begitu, sehingga inilah yang menjadi poin utama yang harus diputuskan dan diputuskan melalui Munaslup, Pak Ridwan. Ya, jadi gini, tadi saya sepakat sama Kang Ujang itu ya, bahwa Golkar ini adalah partai besar dan paling tua dan terutama pengurus-pengurusnya, kader-kadernya sampai di bawah itu orang-orang yang rasional. Jadi ini diawali dengan Pak Erlangga dicalonkan menjadi calon presiden di dalam Munas 2019. Sudah cukup lama, kalau di kita sampai hari ini 3,5 tahun, hampir 4 tahun nanti kalau bulan Desember. Nah, tetapi satu kata pun dari Pak Erlangga belum pernah mengatakan saya bersedia. Ini yang jadi masalah. Bagaimana elektabilitas bisa naik? Rakyat tahunya Pak Erlangga bukan calon presiden. Karena apa? Dia tidak pernah menyatakan bahwa saya calon presiden, saya siap untuk jadi calon presiden. Kan akhirnya teman-teman kader-kader yang di bawah ini bingung. Hanya didoktrin, Erlangga presiden, Erlangga presiden. Tapi yang bersangkutan tidak pernah menyatakan saya siap menjadi calon presiden. Seharusnya itu disampaikan paling tidak setahun yang lalu. Dan saya sudah menyampaikan langsung dan malah waktu itu sudah diekspos bulan Juli 2022. Saya katakan bahwa Pak Erlangga harus menyatakan bersedia. Apabila kalau ada masalah di kabinet, ya harus mundur dari kabinet. Mundur dari kabinet itu bukan hal yang tabu karena Akbar Tanjung itu mensesnek. Begitu dia jadi ketua umum Partai Golkar di zamannya Pak Habibie, Pak Akbar memilih jadi ketua umum Partai Golkar, membesarkan partai, dan alhamdulillah 2000 tahun 99 Partai Golkar tidak hilang, masih bertokoh nomor 2 dan tahun 2004 menjadi nomor 1 pemenang pemilu. Nah, ini Pak Erlangga tidak melakukan itu harus adalah pilihan-pilihan. Apakah terus jadi kabinet atau menjadi ketua umum partai? Tidak boleh digabung dua, tidak boleh. Satu hal yang tidak mungkin terjadi karena berbeda. Kalau dia menjadi pembantu presiden, ya, maka dia menjadi menteri. Kalau ketua umum partai, itu dia pembantunya rakyat. Jadi harus mendengarkan rakyat, terbalik kan. Nah, inilah yang kontradiktif sehingga kenapa elektabilitas Pak Erlangga tidak naik, tidak pernah naik. Maksimal belum pernah saya lihat 0, malah. Nah, ini kan hal yang tidak masuk akal. Partai besar, jaringan kita sampai ke desa kok tidak bisa naik, kalah dengan yang calon-calon yang bukan ketua umum partai. Jadi nah, inilah pertanyaannya. Kalau difokuskan lagi, itu kan satu masalah tuh bahwa ternyata pencalonan Pak Erlangga sebagai calon presiden pun
rasanya belum bergerak sepenuhnya, dan bahkan ini dari Pak Erlangganya sendiri yang bahkan belum seperti all out untuk memajukan hal tersebut gitu. Ini kan ini salah satu masalah gitu. Menyatakan saja, bahkan menyatakan saja belum gitu. Sampai detik ini tidak pernah dari mulutnya Pak Erlangga keluar saya siap jadi calon presiden. Nah, ini masalahnya. Saya tanggal 26 Juni, 3 hari sebelum Idul Adha, saya bertemu di kantornya, di kantor Menko, jam 5 sore. Saya masih meminta Pak Erlangga, saya sudah katakan, sudah setahun yang lalu, Juli, 29 Juli yang lalu saya sudah ketemu. Nah, Anda tetap tidak ambil. Sekarang masih juga tidak, maka akan jadi sesuatu. Apa alasannya, Pak Ridwan? Ya menunggu petunjuk-petunjuk, nggak tahu petunjuknya dari mana gitu loh. Oke. Jadi belum bisa secara bulat menyatakan. Itu iya, satu. Padahal petunjuk sudah jelas, keputusan Munas kan 2019. Begitu, ya. Tapi Pak Erlangga masih nunggu petunjuk yang lain. Nah, itu mungkin belum dapat wangsit mungkin, jadi apa namanya, jadi belum nyatakan, berarti akhirnya bingung kader yang dibawa termasuk para pengurus itu semuanya. Nunggu momentum mungkin, Pak Ridwan, ya, tapi kita nggak tahu. Saya pikir nunggu momentumnya gitu. Oke, nah itu sebenarnya masalah terbesarnya, ataukah yang tadi Anda sebutkan sebagai bahwa apa yang bisa disebut sebagai tanda kutip kegagalan Pak Erlangga untuk mempertahankan elektabilitas Partai Golkar? Ya, kalau elektabilitas Partai Golkar beda lagi. Itu di poin ketiga di dalam keputusan Dewan Pakar, di mana Pak Erlangga diminta untuk menyapa rakyat, itu poin ketiga. Karena terus terang bahwa ketua umum ini sangat jarang sekali untuk turun ke bawah gitu. Nah, itulah yang menjadi masalah. Beda dengan partai-partai yang lain. Itu partainya dia juga ada di kabinet ya, tapi elektabilitasnya tetap tinggi. Ini kita turun terus loh, sampai 2 hari yang lalu ada lagi dari mana itu turun lagi sudah. Nah, ini saya kira kebijakan yang dibuat di DPP ini juga perlu dievaluasi. Saya tidak menyalahkan ketua umum sendiri, karena DPP itu banyak orang, ada 200 orang, terutama para pengurus harian ini kerjanya apa gitu loh. Mereka itu kerja apa? Ya memang ketua umum tetap menjadi fokusnya. Tapi kan harusnya para wakil ketua umum, para ketua-ketua, para sekjen, Pak Sekjen ini kan juga jangan cuma perintah-perintah saja, tapi apa yang diperbuat untuk partai ini untuk menaikkan elektabilitas. Nah, ini semua tidak ada, tidak terasa di bawah. Saya saja kader yang ada di Jawa Timur belum pernah Pak Erlangga turun secara khusus untuk ke daerah-daerah, itu belum ada. Kalau pernah datang sekali tuan peresmian kantor atau kegiatan eksekutif yang nanti sorenya acara Golkar, itu pun juga sangat minim sekali selama hampir 4 tahun ini. Kalau kader setahu saya memang bergerak terus di bawah gitu. Jadi sebenarnya bukan pergerakan kader yang dimasalahkan ya, tapi ya ketua umumnya yang tidak yang kurang sering bergabung bersama kader ke bawah gitu ya, Pak Ridwan. Bukan juga gini ya. Partai ini, Golkar ini dia punya 2 kader. Satu kader fungsional, kayak saya ini kader fungsional ya. Terus ada kader teritorial. Jadi selama ini kader teritorial tidak tersentuh. Kader teritorial itu harus yang bekerja adalah DPP, DPD 1, DPD Kabupaten Kota. Itu yang bekerja. Nah, ini tidak bekerja ini. Jadi yang bekerja di anggota DPR kayak saya untuk bikin kegiatan. Nah, kader-kader fungsional saja. Teritorial tidak pernah tersentuh. Makanya setiap pemilu ya terakhir, terutama pemilu 2019 kemarin, orang yang mencoblos Partai Golkar tidak lebih dari 20% yang coblos partai. Yang mayoritas 80% mencoblos orang. Makanya suara Golkar itu turun terus. Dari zaman Akbar Tanjung 126 kursi, turun jadi 109, turun 91, kemarin turun jadi 85. Kalau ini tidak dirubah strategi pemenangan pemilunya Partai Golkar, saya yakin 2024 akan turun lagi. Saya sudah memprediksi tinggal 70 kursi, 70-an kursi. Itu saya sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina, dalam hal ini Bang Ical, saya sudah ketemu. Ke Pak Akbar Tanjung sudah, ke Pak Agung Laksono bolak-balik, karena saya ini kan anak buahnya di Dewan Pakar. Nah, malah ke Opung saya tidak pernah, karena memang saya kan jarang bertemu dengan Opung, meskipun saya dengan Opung LBP itu sudah lama, mulai tahun 90-an saya sudah kenal pada saat Opung menjadi Danrem, saya Ketua Umum HIPMI Jawa Timur pada waktu itu.
Oke, saya ke Kang Ujang. Benarkah yang dilihat itu, Kang Ujang, bahwa kalau saya sih sederhana bangetnya nih, Kang Ujang, melihatnya bahwa ada kecemburuan partai yang ingin lebih diperhatikan gitu. Karena kan ada dua posisi tadi, Pak Ridwan menggambarkan menjadi Menko dan sekaligus juga menjadi Ketua Umum Partai. Sibuknya itu partai inginkan lebih banyak kehadiran Pak Erlangga gitu, karena partai dalam kondisi yang tadi disebutkan, yang dalam kondisi terus menurun nih, elektabilitas maupun kursinya gitu. Apakah Anda melihat ini yang menjadi polemik juga? Ya betul, Bang. Begini ya, Golkar rasional. Dalam konteks survei ya, yang katakanlah turun hari ini sampai 6%, itu semua kader Golkar gundah gulana. Ketika partainya turun elektabilitasnya, misalkan nanti perolehan suaranya pun sama di 2024 turun, itu kebesaran Golkar akan menurun, akan kecil, dan bergaining politiknya menjadi rendah. Ini menjadi kegelisahan bersama dari seluruh kader Golkar seluruh Indonesia. Saya meyakini tadi jaringan yang luas, kekuatan yang besar gitu, menjadi jangkar pemerintah. Masa iya gitu ya, dalam konteks Pak Erlangga sebagai Menko Ekonomi ya tidak mampu gitu untuk mengangkat elektabilitas sendiri termasuk partai Golkarnya. Ini kan ada sesuatu yang harus dievaluasi kalau saya objektif saja dalam menilai itu. Nah, saya pernah diskusi juga Bang dengan beberapa anggota DPR Golkar, saya kenal dekat. Nah, dulu saya pernah di fraksi Partai Golkar, bahkan saya pernah jadi staf khusus ketua DPR dulu 2016 ya. Saya tahu persis, ada yang mengeluh kemarin anggota DPR Golkar ketemu saya gitu, ini di belakang layar aja Bang. Katakan ketika Pak Erlangga turun, itu mereka tidak mengontak anggota DPR-nya yang di dapil itu gitu loh. Oh ya? Iya, ini pengakuan mereka. Bahkan anggota DPR itu nangis-nangis. Katanya kenapa? Merasa tidak diakui. Ini problem. Oleh karena itu ya saya meminta ya kita semua ya, saya sebagai pengamat gitu, untuk membesarkan Golkar, membangun soliditas itu. Pak Erlangga turun gitu ya, ya hubungin anggota DPR di wilayah itu untuk membesarkan bersama. Ya ini yang harus menjadi evaluasi gitu loh. Jangan sampai ini waktu sudah mendekat, hanya tinggal 8 bulan lagi gitu ya, lalu Golkar ribut dengan internalnya sendiri. Ini evaluasi total menurut saya. Masih ada waktu untuk Pak Erlangga bergerak kalau misalkan tadi sebenarnya kan dari Dewan Pakar juga sudah mengeluarkan poin-poin yang cukup jelas. Salah satunya tadi poin 3 tadi ya, di mana Pak Erlangga itu akan lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat. Masih ada waktu untuk memperbaiki itu. Ya tentu. Ini kita bicara misalkan pendaftaran capres-capres di Oktober. Lalu pemilihannya di bulan Februari 2024. Oleh karena itu masih ada waktu tadi ya untuk membuat pergerakan-pergerakan ya, katakanlah untuk bisa menaikkan bukan hanya elektabilitas Pak Erlangga tetapi juga Partai Golkar yang lebih besar. Karena begini, ini kan institusi yang besar, partai yang dilahirkan di Orde Baru, yang mempunyai sejarah panjang ya pembangunan Indonesia. Masa iya dalam berjalannya waktu, dalam pemilu menuju pemilu yang modern ya, yang dimana pemilihnya pemilih milenial yang paling banyak, masa Golkar turun suaranya? Ini kan menyedihkan. Oleh karena itu ya saya sebagai anak bangsa tentu perlu berkepentingan untuk menjaga semua institusi partai itu bisa bersaing secara sehat, termasuk bisa menaikkan aktivitas masing-masing. Nah, ini penting Bang untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat. Kalau partai Golkarnya tetap besar gitu ya, tetap memiliki bergaining kekuatan yang besar di parlemen, itu kan bagus juga untuk pembangunan bangsa ke depan. Oke, nanti kita akan kembali lagi, kita jeda sebentar. Kami akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Benarkah bahwa memang sudah harus menuju kalau Munaslup pun kepada pergantian ketua umum? Karena sudah ada juga yang menyatakan sudah bersedia kalau memang didesak untuk menjadi ketua umum. Kita akan hadirkan perbincangannya usai jeda. Telkomsel One, layanan internet dan hiburan di rumah dan di mana saja. Ponsel pintar, rumah pintar, pilih yang pintar. Hey, Telkomsel One, pindah koneksi ke sana sini tanpa interupsi. Telkomsel One, Wi-Fi rumah dan kuota HP jadi satu layanan. Koneksi mulus tak terputus. One bill, one app, one touch point, one solution. Telkomsel One. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu
dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara terkait dengan Partai Golkar. Kang Ujang masih di sini dan juga ada Pak Ridwan Hisyam juga masih bergabung bersama kami secara daring. Pak Ridwan, tadi kalau dikatakan Kang Ujang, ia percaya kalau memang ada keinginan dan memang ada strategi baik yang dikembangkan, mungkin mengikuti juga apa yang diarahkan oleh Dewan Pakar untuk lebih menyentuh kepada masyarakat. Kang Ujang percaya masih ada waktu untuk memperbaiki. Apakah Pak Ridwan merasakan hal yang sama atau butuh sesuatu yang lebih lebih besar lagi berdampak? Seperti Munaslup ini kan ada bahkan potensi pergantian ketua umum. Perlukah sampai ke sana atau masih ada waktu kalau memang Pak Erlangga ini mau menjalankan seluruh mesin-mesin Partai Golkar dan juga termasuk dirinya untuk memperbaiki dan mengangkat kembali Partai Golkar ini menuju 2024? Jadi gini, masih ada waktu. Saya sepakat dengan Kang Ujang tadi ya. Karena 6 bulan ini mungkin untuk partai baru atau partai yang setengah-setengah gitu, itu mungkin sulit. Tapi buat partai Golkar kan infrastrukturnya kan sudah ada. Tinggal istilahnya dikenop dari pusat turun coba bergerak semuanya itu. Jadi sangat-sangat cukup. Makanya Dewan Pakar membuat keputusan yang nomor 1 itu, yaitu segera mencalonkan diri, menentukan pencalonannya secepat-cepatnya. Jadi kata-katanya tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Secepat-cepatnya ada apa? Ya mulai hari ini. Sampai kapan? Sampai Agustus. Nah, terus poin ketiganya menyapa rakyat. Jadi itu bisa. Kenapa? Karena strukturnya Golkar, infrastrukturnya sudah ada, tinggal digerakkan. Nah, tapi kalau tidak bergerak, ya otomatis lewat barang ini. Mana mungkin orang kerja 2 bulan, 3 bulan. Makanya kita kasih waktu. Nah, tetapi harus dirubah karakternya Pak Erlangga. Ini menyangkut karakter. Mohon maaf, Pak Erlangga ini sama saya sama-sama di PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Saya ketua Jawa Timur, dia ketua umum pusat. Jadi memang gaya kepemimpinan Pak Erlangga harus dirubah. Kalau tidak dirubah, ya tidak mungkin bisa menggerakkan dalam waktu 6 bulan. Apa yang harus diubah itu, Pak Ridwan kayaknya? Ya karakternya sama DPP-nya harus dia reshuffle. Dia harus melakukan revitalisasi, istilah saya itu. Orang-orang yang memang betul-betul berjuang untuk partai, bukan berjuang untuk kepentingan dirinya, apalagi kalau menjilat-menjilat kepada ketua umum. Ini kan kebanyakan di sana itu. Nah, akhirnya apa? Mati partainya karena tidak ada diskusi, tidak ada demokrasi yang dibuka di dalam forum itu. Ketakutan semuanya, sampai ke DPD 1, DPD 2 takut semua. Karena demokrasinya nggak ada. Saya berani berbicara, kenapa? Saya tidak punya kepentingan. Saya itu sudah 5 periode, mulai dari Orde Baru 97 saya sudah masuk di Senayan. Jadi apalagi yang saya harus harapkan. Saya utuh
untuk membesarkan Partai Golkar. Saya tidak pernah kemana-mana. Sejak Partai Golkar punya partai-partai baru itu, anak-anak partai, saya berapa kali diajak. Tapi saya tidak, saya tetap. Karena Pak, saya ketua Partai Golkar di zaman Golkar ini lagi terpuruk 99-2004 itu. Jadi tidak mungkin saya mau pindah-pindah, tapi saya tetap harus vokal dalam arti apa? Membesarkan Partai Golkar. Kalau tadi Pak Ridwan bilang bahwa ini sebuah karakter yang menjadi masalah begitu. Ya. Mengubah karakter rasanya tidak bisa dalam hitungan minggu dan bulan begitu. Betul. Apakah masih bisa Pak Airlangga ini yang diharapkan untuk mengubah karakter tadi? Ini diharapkan dari sisi Pak Ridwan lah ya, dan teman-teman yang mendukung perbaikan ini bisa mempercayakan Pak Airlangga akan mengubah karakter ini, lebih terbuka lagi kepada masyarakat, lebih terbuka lagi ke bawah di Dewan Pengurus di daerah? Kalau saya, karakter tidak bisa dirubah dalam waktu sekejap. Tapi dia melakukan revitalisasi. Para pengurusnya harus diambil aktivis-aktivis yang pemberani, penakluk, sang penakluk. Istilah saya itu kayak Al-Fatih itu loh, pada waktu menaklukkan Konstantinopel. Jadi bukan orang-orang yang menjilat-menjilat. Kalau yang menjilat-menjilat ya sama semua. Makanya saya bilang dicari siapa pemimpin yang bisa menaikkan Golkar 6 bulan. Ya cari pemimpin yang super hebat, saya bilang gitu. Itu statement saya. Pemimpin super hebat. Kemarin Rossi kan juga nanya kan ke Pak Luhut, kenapa Anda disebut super hebat sama Ridwan Hisam? Nah, tidak tahu dia bilang itu. Kenapa saya bilang Luhut? Kenapa Luhut ini saya kenal 30 tahun yang lalu, masih Danrem Madiun. Di Surabaya saya ketua umum HIPMI pada waktu itu. Saat itu, Opung ini menaikkan suara Golkar 90% di daerah Presiden Madiun itu. Ada berapa kabupaten. Padahal secara nasional masih, waktu itu 60%. Tapi Opung bisa 90% dengan menggerakkan kader teritorial. Waktu itu pangkatnya masih kolonel. Makanya saya bilang super hebat. Nah, kalau Airlangga bisa, ya tidak perlu ada Munaslup kan. Airlangga saja yang mimpin terusin sampai 2024. Tapi dengan syarat harus melakukan revitalisasi. Kalau Airlangga tidak bisa dirubah karakternya, staf-stafnya ini atau wakil-wakil ketua umumnya ini dicari orang yang pejuang-pejuang, jangan yang cuman kerjanya tidak jelas semuanya, bicara aja tidak berat. Tapi cuma satu nama ya Pak Ridwan yang super hebat ini, atau ada super hebat lain? Tidak ada, cuma Opung. Kalau untuk super hebat ya, tapi kalau yang hebat banyak. Ada Bahlil, ada Agus Gumiwang, kan saya sebutkan, ada Bambang Susatyo. Saya sendiri calon ketua umum 2019 yang didolimi, langsung diaklamasi padahal tinggal 2 calon, Airlangga dan saya. Tapi pimpinan Munas tidak membuka kesempatan, padahal saya ini melalui proses pendaftaran, diverifikasi. Tapi pada saat Munas seharusnya pemilihan tanggal 5 diajuin tanggal 4. Saya dibuang begitu saja. Nah ini kan proses-proses demokrasi yang cacat di dalam Munas Partai Golkar 2019. Tapi saya tidak melakukan penuntutan. Kalau itu teman-teman banyak minta di PTUN itu. Munas Golkar 2019. Saya bilang enggak. Saya disampaikan oleh Bang Akbar, Ridwan kita besarkan partai. Bang Ical juga bilang sama saya, jangan Ridwan, nanti kita terbelah lagi seperti zaman Ical dan Agung. Akhirnya saya tidak melakukan apa-apa, saya tunggu dukungan. Saya ngalah, tapi saya tunggu bagaimana hasil Munas 2019. Ternyata ya amburadul. Dan saya keluarkan statement loh, pada saat itu sebelum didok itu calon presiden, saya bilang saya tidak setuju. Ada itu. Tapi ya karena tadi itu semua harus bertanggung jawab di dalam peserta Munas 2019 itu menentukan Airlangga sebagai calon presiden. Itu harus tanggung jawab DPD 1, jangan Pak Airlangga yang disalahkan. Saya tidak setuju bahwa Pak Airlangga disalahkan, dan pengurus DPP juga harus tanggung jawab semua. Kenapa kok Airlangga saja yang disalahkan? Padahal Airlangga ini ketua umum ya harus didukung karena partai ini adalah kolektif kolegial, bukan ketua umum saja gitu. Saya ingin tanya pendapat dari Kang Ujang juga tadi, bahwa bisa saja diselamatkan dalam kondisi dalam waktu yang tersedia, tapi kalau menurut Pak Ridwan tadi tetap harus ada sesuatu yang perubahan yang tetap besar gitu. Entah itu memang perubahan dari Pak Airlangganya atau perubahan dari struktur di dalam Pak Airlangganya itu sendiri. Tapi saya bicara soal realistisnya, kan Kang Ujang juga tahu di dalam Partai Golkar ini bagaimana perubahan-perubahan itu mungkin terjadi begitu. Terutama kalau kita berbicara mengenai orang-orang dekat dengan Pak Airlangga dan DPP gitu. Ini mungkin akan lebih sulit. Realistiskah kalau kita berharap pada hal tersebut, atau memang Golkar ini
saking solidnya memang kalau mau melakukan perubahan besar ya memang harus bentrok bener gitu baru akan berusaha. Kita lihatlah Partai Golkar bagaimana sebelumnya juga melalui beberapa bentrokan hingga akhirnya adem lagi gitu kan gitu. Apakah harus gitu? Ya, saya sepakat dengan Bang Ridwan Hisam ya. Kalau karakter tidak bisa dirubah, maka perubahan itu institusional. Kelembagaan partai. Nah, kelembagaan partai itu apa? Ya tentu pengurus-pengurusnya direvitalisasi lah gitu kan, yang ingin berjuang untuk perubahan, katakanlah untuk menaikkan elektabilitas Partai Golkar. Karena ini mendesak, Bang. Saya tarik ke belakang misalkan soal pencalegan. Bagaimana Partai Golkar yang besar, yang hebat ini gitu ya, itu masa calegnya pakainya nomor ini huruf gitu. Calegnya pakai nama, jadi nggak pakai nomor. Alfabetis. Ya alfabetis. Kalau Bang, ya bayangkan lucu. Nah ini menjadi bagi saya seorang akademisi ini bagi saya mundur ke belakang. Ada apakah gitu loh? Oleh karena itu ini penting untuk kita koreksi ya dan mengevaluasi diri dari seluruh kekuatan komponen Partai Golkar. Oleh karena itu kalau kita bicara itu, nah yang kedua dari Bang Timi saya katakan. Emang agak berat untuk melanjutkan katakanlah tadi ya kepemimpinan yang sekarang agak kurang berani gitu. Menunggu arahan katakanlah tadi kata Bang Ridwan. Lalu di internal Golkar juga sepertinya sudah nyaman gitu. Mestinya kan tadi meningkatkan elektabilitas yang tinggi gitu. Ini kan tidak ada kita melihat itu adalah kerja keras dan akan menemui beberapa kesulitan, tapi itu harus meninggalkan kenyamanan. Nah, apakah nanti endingnya bisa memperbaiki kan, ataukah ada munaslup? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang pasti gerakan munaslup yang sekarang muncul itu kan menurut saya bukan berdiri sendiri, artinya tidak ujuk-ujuk. Pasti sudah lama ini. Tadi terkaitan dengan kasus hukumnya Pak Erlangga di Kejaksaan itu juga itu ada kaitannya dengan itu gitu. Oleh karena itu saya melihat bahkan saya dengar gitu ya di DPP Golkar sendiri sudah menanyakan ke KPU. Bagaimana ini bisa enggak kalau PLT kata pelaksana tugas kalau seandainya munaslup terlaksana? Ya sudah sampai. Saya sampai cek kok. Ternyata ada kejadian juga di P3. Kan P3 Pak Mardiono PLT artinya bisa. Itu sudah terkonfirmasi ke KPU siap menerima PLT gitu loh. Itu ada arah-arah ke sana. Nah yang kedua saya baca ada yang memang menginginkan munaslup gerakannya itu sekarang. Sekarang ini kan DCS belum ditetapkan daftar caleg sementara. Jadi sekarang masih ya dianggap caleg-caleg itu masih butuh Pak Erlangga. Ada yang mengatakan ketika nanti DCT itu ditetapkan di November nanti munaslup akan jalan. Jangan-jangan lebih dari sebelum itu sudah terjadi, jangan-jangan. Tadi saya bersandar pada ucapannya Pak Luhut. Kalau misalkan mereka menginginkan gitu ya, artinya pemilik suara, lalu tidak dilakukan secara ribut-ribut, artinya bisa saja munaslup itu terlaksana. Tapi masa Luhut lagi, Kang Ujang? Pak Luhut kerjanya udah banyak banget loh. Saya tidak tahu. Ini poin dari saya. Pak Luhut memiliki statement katakanlah saya tidak ingin jadi capres, cawapres ya kan, ya ingin menaikkan suara Golkar saja. Tetapi Pak Luhut lupa, kalau saya boleh kritik, Pak Luhut punya kepentingan untuk katakanlah menjaga dirinya ketika beliau sudah tidak jadi menteri. Karena kalau orang tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, itu cenderung dikerjai juga. Oleh karena itu perlu backupan politik. Nah menjadi ketua umum Partai Golkar itu menjadi sebuah bemper yang kuat gitu, atau penjagaan atau tameng yang kuat atau benteng yang kuat untuk menjaga dirinya, termasuk menghormat Pak Jokowi dan tentu orang-orang dekatnya yang sudah berkuasa 10 tahun terakhir ini. Tapi kontribusi, Anda percaya akan bisa berkontribusi pada elektabilitas Golkar juga, selain kalau itu kan tadi lebih berbicara mengenai motivasi Pak Luhut kalau memang menerima untuk menjadi ketua umum. Tapi elektabilitas Golkar apakah akan terbantu dengan hal itu? Ya, saya begini, tidak ada orang yang lebih berani daripada Pak Luhut. Makanya seluruh mata kader Partai Golkar ke Pak Luhut. Pak Luhut mengatakan saya didatangi loh ya, bukan ngontak atau bukan mengondisikan. Karena tidak ada yang berani. Mungkin Bang Ridwan Hisam selain Pak Luhut yang berani gitu ya untuk mengkritisi organisasi di Partai Golkar. Nah Pak Luhut lah yang menjadi sandaran kekuatan ya, katakanlah Partai Golkar ke depan kelihatannya. Kenapa? Ya mungkin kader Golkar sudah melihat kinerja Pak Luhut ketika menangani pandemi, banyak ditugasin oleh Pak Jokowi, mungkin dianggap sukses, mungkin ya. Mungkin melihat dari situlah bahwa ketika Pak Luhut misalkan nanti jadi ketua umum, mungkin bisa untuk menaikkan elektabilitas. Nanti kejadian atau tidak kan lain hal.
Ini kelihatannya gerakan-gerakan itu terus kencang dan kuat, arahnya mungkin ke Pak Luhut tadi sebagai ketua umumnya. Tapi ya istilahnya data yang dimiliki, rekam jejaknya seharusnya berkontribusi positif, seharusnya begitulah ya. Ya, gitu ya. Oke, saya ke Pak Ridwan, kalau memang ini akan didorong untuk ke Munaslup, berarti kan harus ada komunikasi dengan DPD dan pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kewenangan untuk pelaksanaannya begitu. Ini sudah ada yang bergerakkah atau bagaimana Pak Ridwan? Kalau DPD 1, saya kan mantan ketua DPD 1 ya. Jadi jangan diharapkan DPD 1 mengeluarkan statement. Jangan diharapkan, tidak mungkin lah, karena Golkar itu partai solid. Nah, jadi memang kalau ada terjadi sesuatu, itu memang lebih banyak karena faktor-faktor dari Erlangganya sendiri. Kalau dia menyadari bahwa iya ini apa yang disampaikan Dewan Pakar ini adalah benar, apa yang saya sampaikan benar, ya dia supaya untuk memberikan jalan yang mulus Partai Golkar ini, ya mengundurkan diri. Begitu mengundurkan diri kan selesai. Jadi kalau tadi seperti pernyataan, satu lagi ada tadi Kang Ujang hari ini kan diperiksa lagi sama kejaksaan. Ini bukan menaikkan elektibilitas Partai Golkar, tambah aja blok ini. Saya khawatir malah tidak lolos dari parliamentary threshold ini. Sudah 6%. Nah, itu ini kan hal yang mengkhawatirkan. Jadi kesadaran dari Pak Erlangga, kalau DPD 1 tidak mungkin, sudah saya kasih tahu. Sekarang sudah diperintah semua DPD 1 harus bikin pernyataan. Itu kan banyak pernyataan DPD 1. Itu verbal semua, itu semu. Habis dia keluar pernyataan, nelpon. Bukan saya saja, itu bermacam-macam lah. Saya bikin ini karena diperintah dari DPP harus bikin pernyataan untuk mendukung, kita harus solid. Jadi instruksi semuanya. Tidak mungkin mereka, apalagi mereka punya kepentingan. Para ketua DPD itu kan punya kepentingan jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, terus jadi anggota DPR. Ini kan semuanya. Mereka berani sekarang. Ya tidak mungkin. Jadi di tengah menanti DCT ini menjadi sangat sensitif gitu ya? Nah, ya itu dia. Kalau setelah DCT Munaslup, ya sudah, tinggal masuk jurang semua itu. Jadi apa atau yang jurang di dalam pemilu 2024. Kalau baru nanti nunggu DCT. Saya terus terang, saya ini arek ya, maksudnya arek Surabaya. Pada saat 2004 kejadian waktu Golkar dihabisin itu, malah mau dibubarkan. Teman-teman Jawa Timur itu berjuangnya bukan main-main dibandingkan lain. Kita 22 kantor dibakar saat itu. Satu kantor terbesar di provinsi saat itu. Tapi semua kader-kader itu saya ajari militan. Saya bikin 120.000 kader teritorial waktu itu. 4 tahun saya keliling untuk menaikkan suara Golkar. Akhirnya pemilu Golkar, kami di Jawa Timur naik 45%. Bang Akbar Ketua Umum 2004 naik kita. Jadi nomor 1. Jadi tidak bisa, kader teritorial itu harus digarap oleh DPP. Ini tidak disentuh sama DPP. Yang disuruh kerja anggota DPR. DPR di provinsi, kabupaten, kota, diperintah terus. Lalu terus untuk apa semua orang bisa jadi ketua umum DPP atau jadi DPP? Tidak perlu orang-orang yang hebat kan. Itu kan mereka harus bisa turun. Kita cari figur-figur kayak Akbar Tanjung itu yang setiap minggu ada di lapangan. Mulai Jumat, Sabtu, Minggu Bang Akbar itu di lapangan. Masuk di kabupaten sampai ke desa. Bersama pengurus lainnya kan. Ada Mas Agung waktu itu. Banyak lah, ada almarhum Joyo Hadikusumo. Itu rata-rata kan meninggal semua sudah. Zaman-zaman itu. Nah kita butuh orang-orang pengurus yang memang harus turun. Nah ini ketua umumnya tidak turun, yang lain ya cuman urus diri sendiri. Ini masalahnya. Jadi ya, Pak Ridwan, kalau tidak ada perubahan dari Pak Erlangga dan tidak ada tanda-tanda mengikuti masukan dari surat Dewan Pakar tadi, apakah apa yang bisa dilakukan? Apalagi kalau Munaslup ini belum kelihatan hilalnya begitu. Kalau hilalnya itu biasanya kalau beda sama Saudi beda sehari 2 hari. Jadi ya sabar mungkin aja dalam gitu waktu dekat. Kalau saya kalau ditanya kapan Munaslup, saya tidak bisa bilang. Tapi karena Mas Timothy bilang hilal, ya berarti dalam waktu dekat itu. Karena hilal tidak mungkin beda setahun 2 tahun. Ya. Bisa-bisa cuman hitungan hari saja. Oke. Jadi kita akan lihat dan kita tunggulah bagaimana kabar dari Partai Golkar. Kang Ujang, mungkin sebagai penutup, mungkinkah sebenarnya apa yang
saat ini sedang dibicarakan banyak orang, Pak Erlangga tampaknya memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi, tentu saja dengan pemerintahan sampai saat ini. Kalau digoyang rasanya, apakah ya rasanya akan perlu Pak Jokowi harus mengetahui hal ini gitu. Pak Jokowi mungkin ada yang akan mengatakan ya diizinkan atau tidak begitu istilahnya. Mungkin saja ini pemikiran beberapa pihak. Mungkinkah ini akan digoyang Pak Erlangga ini? Ini begini Bang, Golkar itu pemiliknya RI1 yang betul. Setiap ketua umum Golkar ketika bersaing dulu di Munas, itu ya gimana RI1? Kemana tahun arah? ini saja ya? Iya, bukan tahun ini saja. Nah terkait dengan Pak Erlangga, saya dapat kabar ini Bang, di internal Pak Erlangga, katanya Pak Jokowi juga sudah tidak mau menjagain Pak Erlangga. Ini gosip dari Kang Ujang ya, aja nih ya. Kita ya boleh diklarifikasi. Saya perlu catatan, saya belum verifikasi. Apa indikasinya? Kejaksaan mau periksa. Kasus lama. Kasus yang lama mau periksa. Artinya kan ada yang dorong. Siapa yang dorongnya saya tidak tahu. Nah ini kan bagian daripada gerakan-gerakan yang munaslup lah. Secara politik. Jadi saya melihat apa yang saya dapatkan informasi itu ya menurut saya ya seakan-akan pembenarannya pada saat melihat itu ya, gitu ya. Dan itu Mas Timothy, kita ini potong sedikit Kang Ujang, mohon maaf ini. Ya, silakan Bang. Jadi Golkar itu punya doktrin namanya karya siaga gatra praja atau karya kekaryaan. Itu sejak awal sampai hari ini tidak berubah meskipun Golkar sudah menjadi partai Golkar. Karya siaga gatra praja itu artinya setiap kader Golkar harus bekerja secara profesional di bidangnya masing-masing. Gatra praja membela pemerintah, menjadi tamengnya gatra praja pemerintahan. Jadi siapapun ketua umum partai Golkar, panglima tertingginya pasti presiden. Orang dia di dalam rangka untuk menjaga pemerintah kok. Jadi tadi Kang Ujang benar bahwa ya Pak Jokowi. Jadi bukan siapa-siapa. Dan Erlangga terpilih itu ya Pak Jokowi memberi restu. Coba pada waktu itu Pak Jokowi memberi restu saya yang terpilih. Nah itu. Cuma salahnya teman-teman Munas pada waktu itu, dia lupa dengan paradigma baru Golkar, bahwa Golkar ini adalah partai yang demokratis. Jadi apa yang diperintah oleh RI1, dimakan telan-telan, tidak boleh ada yang maju. Harus aklamasi. Nah itu salah. Harusnya partai Golkar demokratis. Prosesnya demokratis. Prosesnya tetap demokratis. Hasilnya nanti bahwa Erlangga terpilih, oke. Dan saya ngerti itu. Pasti saya akan di dalam proses itu akan mundur. Malah yang lain dimundurkan, saya tidak mau waktu itu mundur. Saya bilang salah apa saya disuruh mundur. Saya ini sama Erlangga kalau masalah pengalaman partai, saya lebih berpengalaman, lebih lama. Saya pernah menjadi pemimpin partai Golkar di provinsi. Nah itu kenapa saya harus mundur. Jadi demokrasi yang dilakukan pada saat Munas Golkar 2019 itu tidak dijalankan, padahal kita sudah masuk kepada paradigma baru partai Golkar. Golkar partai demokratis, Golkar partai yang modern, Golkar partai yang mandiri, terus partai yang mendengarkan suara dari bawah. Dulu zaman Pak Harto kan dari atas. Baik, Pak Ridwan, ini kita jadi paham kenapa selalu kalau membicarakan Golkar itu seperti seakan-akan tempatnya itu di sisi pemerintah, yaitu partai pemenang begitu loh, selalu berpihak pada partai yang pemenang gitu ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah itu dia, jadi kita kebayang. Jadi pada waktu Gus Dur terpilih jadi presiden, kita pendukungnya Gus Dur. Habis itu Bu Mega, ya kita dukung Bu Mega. Kalau SBY memang dulu kan Golkar, ya kan. Berarti fitur itu siapapun terpilih. Siapapun presidennya, karena itu doktrin Golkar. Kalau tidak, rubah dulu ADRT Golkar. Dan siapapun ketua umumnya pasti sikap Golkar terhadap hal itu pasti akan sama. Setidaknya kita dapatkan gambaran itu gitu ya. Baik, Pak Ridwan, terima kasih banyak atas waktunya. Kang Ujang juga terima kasih. Sama-sama, Bang. Waktu banyak kita dalami lagi tadi ke sana. Sekali lagi kita sudah mencoba mengundang dari pihak DPP Partai Golkar, namun sampai saat ini belum mendapat kabar balik, sehingga mungkin kita berikan kesempatan dalam lain kesempatan untuk bisa memperbincangkan hal yang sama. Kita lihatlah bagaimana nanti hilalnya Munaslup ini. Kita berterima kasih lagi. Pak Ridwan, salam sehat, dan juga Kang Ujang, salam sehat. Sampai bertemu lagi dalam salam sehat. Selamat pagi. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Ratusan warga Cimahi tengah mengalami keracunan massal usai mengonsumsi makanan acara reses anggota DPRD Kota Cimahi. Selengkapnya usai jeda.
tepung, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya masih khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Terus enaknya terus manis asam chewy, manis asam chewy, manis asam chewy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles Go. Roll on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles Go. Roll-on Go. Pijat Go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ratusan warga Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat mengalami keracunan makanan massal usai mengonsumsi makanan acara reses anggota DPRD Kota Cimahi. Hingga Minggu malam, korban keracunan makanan terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi. Warga yang datang mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan nasi kotak yang dibagikan dalam kegiatan reses. Saudara, hari ini kami setelah sejenak Sapa Indonesia Pagi, di mana memang terjadwal hari ini Kejaksaan Agung menggeledah atau memanggil Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait dengan kasus dugaan korupsi dengan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya di industri kelapa sawit. Iya.
Saudara, kasus maksud kami Sapa Indonesia Pagi kami setelah sejenak ini dengan breaking news Kompas TV terkait dengan kasus korupsi minyak goreng yang mana hari ini memang terjadwal bahwa Kejaksaan Agung akan memeriksa Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan memang pemanggilan yang disebut sudah merupakan pemanggilan kedua ini telah ditepati oleh oleh terperiksa hari ini yang sebagai saksi yakni Airlangga Hartarto. Jika melihat kasus sebelumnya, menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, yang menjadi latar belakang pemanggilan Airlangga Hartarto ini, adanya telah melihat urgensi dalam rangka mengusut kasus mafia minyak goreng yang merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudah terlaksana pada periode 2021-2022. Pemanggilan terhadap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini berkaitan dengan kasus yang sebelumnya, yang mana sudah ditetapkan 5 tersangka perorangan dan telah selesai di persidangan ingkrah sebagai terpidana kasus dugaan korupsi CPO atau minyak goreng. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam sidang yang sudah menetapkan 5 orang tersangka perorangan atau 5 tersangka perorangan dengan saat ini statusnya sebagai terpidana, beban kerugian yang ditimpakan kepada negara ini cukup signifikan, di mana menurut keputusan MA kurang lebih 6,7 triliun rupiah kerugian yang telah ditaksir. Sehingga berdasarkan hal ini, maka ada sejumlah saksi yang perlu diperiksa. Setelah sebelumnya yang terbaru dalam memperbarui kasus ini, per tanggal 15 Juni 2023, Kejaksaan Agung juga telah menggeledah 3 lokasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada industri kelapa sawit dan turunannya di periode kami ralat sebelumnya, yakni pada periode Januari 2022 hingga April 2022. Setidaknya 3 korporasi yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung adalah PT Wilmar Nabati Indonesia atau Wilmar Group, kemudian juga Musimas Group, dan yang ketiga adalah PT Permata Hijau Group. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan agenda pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini, akan langsung kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV yang saat ini juga sudah ada di Kejaksaan Agung. Ada Jonah Hamonangan di sana. Selamat pagi, Jonah, bisa Anda jelaskan kepada kami pukul berapa tepatnya Airlangga kini telah menepati janjinya untuk kemudian bisa menyanggupi dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung? Jonah. Ya Vale, tadi Airlangga Hartarto datang pukul 8.24 pagi, datang menggunakan mobil Toyota Land Cruiser hitam, dan tadi kami melihat datang bertiga, yaitu Airlangga Hartarto dan 2. Dan kami tadi melihat ada 2 pendampingnya, satu menggunakan batik dan satu menggunakan kemeja putih. Kami masih mencari tahu pendampingnya ini siapa, apakah kuasa hukum atau mungkin dari staf khusus dari Kemenko Perekonomian. Nah, terkait dengan kedatangannya ini merupakan kedatangannya pertama, di mana sebelumnya sudah dipanggil pada tanggal 18 silam hari Selasa, tapi tidak datang alias mangkir dan tidak ada pemberitahuan kenapa tidak datang. Dan dari pihak Kejaksaan pun sebenarnya sudah menunggu sampai pukul 6 malam, namun memang selama seharian penuh tidak hadir sama sekali. Jadi hari ini, hari Senin adalah kedatangannya pertama, di mana kapasitasnya adalah sebagai saksi, di mana dalam rangka untuk pemeriksaan kasus ekspor minyak goreng mentah atau crude palm oil. Jadi memang kasus ini sebenarnya sudah cukup bergulir cukup lama. Jadi pemeriksaannya dalam rangka untuk melihat
kalau kita lihat kapasitas Erlangga sebagai Menko Perekonomian, tentu saja sebagai orang yang mengambil kebijakan, sebagai orang yang mengetahui kebijakan. Jadi itu saja poin utama dari pemanggilannya sebagai saksi atau terperiksa hari ini dalam rangka untuk mengetahui apa saja kebijakan ketika beliau menjadi Menko Perekonomian. Seperti kita tahu bahwa negara sendiri mengalami kerugian sebesar 6 triliun rupiah, kerugian yang sangat signifikan. Jadi memang kedatangannya saja dalam rangka untuk melihat apa saja kebijakannya pada masa itu dan mengapa masih melakukan ekspor minyak goreng. Sehingga kalau kita ingat di masa tahun 2021 ataupun sampai tahun 2022 di mana masyarakat mengalami kesulitan khususnya mendapatkan minyak goreng, tentu saja ini merupakan salah satu dampak. Nah, inilah mengapa Erlangga diperiksa untuk pertama kalinya dengan kapasitas sebagai saksi. Valentina. Ya, memang pemanggilan dari Erlangga Hartarto ini perlu digali mengenai sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan yang bersangkutan. Seperti Anda katakan tadi adalah yang perlu digali adalah dari sisi evaluasi kebijakan dan juga sisi pelaksanaan kebijakan. Karena memang beban kerugian negara ini tidak bisa kemudian ditagihkan kepada 3 korporasi yang memang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari Erlangga Hartarto, tentu Kejaksaan Agung ini terlihat terus mendalami dan ada potensi saksi-saksi lainnya juga yang akan diperiksa. Adakah keterangan terkait hal ini, Jonah? Siapa saja nantinya selain Erlangga Hartarto yang juga turut diperiksa berkaitan dengan kasus ini? Ya, Valen, kami sendiri juga awalnya ingin mencari tahu berapa orang yang diperiksa hari ini selain Erlangga, tapi memang dari pihak Kejagung memang memastikan bahwa hari ini fokus utamanya adalah pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto, di mana di waktu sebelumnya sudah ada pemeriksaan sejumlah saksi. Jadi memang pemeriksaan di Erlangga ini yang dimana sudah seharusnya dilakukan minggu lalu, tapi baru dilakukan hari ini. Apakah nanti ada saksi tambahan atau mungkin ada saksi yang sebelumnya diperiksa dan akan dipanggil lagi? Ini masih menunggu konfirmasi. Tapi memang kalau kita lihat fokus utama yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejagung khususnya pada pemeriksaan Erlangga ini adalah melihat bagaimana rangkaian kebijakan. Jadi ketika saksi sebelumnya sudah diperiksa terkait dengan adanya indikasi korupsi ataupun indikasi lainnya, maka pemeriksaan hari ini di mana fokus pada Erlangga dalam rangka untuk melihat rangkaian kebijakan ketika kebijakan dilaksanakan dan akhirnya mungkin masyarakat. Seperti ketahui bahwa sudah ada beberapa yang menjadi tersangka dan tentu saja pemeriksaan ini adalah salah satu indikasi untuk melihat apakah ada indikasi mungkin dari kerugian ini dikarenakan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap keliru khususnya oleh tim pidana khusus Kejaksaan Agung. Valentina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jonah Hamonangan. Nanti tentu akan kami update bagaimana perkembangan selanjutnya, utamanya proses pemeriksaan yang mungkin sudah selesai nanti, seperti apa hasilnya, apa yang kemudian ditemukan oleh tim penyidik begitu ya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih atas laporan Anda, Jonah. Saudara, diketahui hari ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung terkait pendalaman pada dugaan korupsi minyak goreng atau CPO dan turunannya dan telah hadir di kantor Kejaksaan Agung pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Saat ini pemeriksaan atas statusnya Erlangga Hartarto sebagai saksi masih berlangsung. Tentu kita akan nantikan seperti apa hal-hal yang kemudian didalami yang didapati oleh jaksa atau Jampitsus dari Kejaksaan Agung. Kami tutup sementara Breaking News Kompas TV dan akan kami lanjutkan Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah. Memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi dengan hati. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Lapar, lapar.
perasaan udah makan. Kok masih lapar? Lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit. Roma Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, ratusan warga Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat mengalami keracunan makanan massal usai mengonsumsi makanan acara reses anggota DPRD Kota Cimahi. Hingga Minggu malam, korban keracunan makanan terus berdatangan untuk mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Cimahi. Warga yang datang mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan nasi kotak yang dibagikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi P3. Sekretaris P3 Kota Cimahi membenarkan adanya kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi P3 tersebut pada hari Sabtu di RW 8 Kelurahan Padasuka. Sementara itu, pemerintah Kota Cimahi memfokuskan penanganan korban keracunan makanan dari kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi. Hingga kini belum dapat dipastikan jumlah korban keracunan, namun sudah mencapai 150 orang lebih. Penanggung jawab Wali Kota Cimahi, Dikdik atau PJ maksud kami, Wali Kota Cimahi, Dikdik Suratno, memastikan korban harus mendapatkan penanganan maksimal agar kejadian luar biasa keracunan makanan tidak sampai memakan korban jiwa pada Minggu malam. Untuk memastikan penyebab keracunan ini, sampel makanan sudah dibawa untuk melakukan untuk dilakukan pengujian ke laboratorium di Bandung. Dan untuk memantau perkembangan terkini terkait dengan kasus keracunan massal, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadilah di Cimahi, Jawa Barat. Selamat pagi, Fadilah. Bagaimana kondisi korban? Apakah sudah membaik atau ada yang masih dirawat? Ya, Valen dan saudara, dapat saya sampaikan informasi terkini dari keracunan massal yang terjadi di Kota Cimahi. Memang Valen sampai saat ini belum ada data resmi dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi terkait total korban keracunan massal. Tapi berdasarkan
berbagai sumber yang saya terima dari berbagai pihak ini bahwa dipastikan para korban keracunan ini mencapai ratusan orang di mana tersebar di 3 rumah sakit. Yang pertama untuk di RS Dispira, untuk warga yang datang ke RS Dispira sebanyak 81 orang. Untuk RS di Babat itu warga yang datang jumlah 64 orang, dan di RS Mitra Kasih itu sebanyak 86. Seperti di lokasi saat ini yang berada di RS Mitra Kasih, warga yang masih mendapatkan perawatan itu sebanyak 41 orang, di mana warga ini harus mendapatkan perawatan dikarenakan mengalami dehidrasi berat sehingga harus dilarikan ke ruang rawat. Untuk itu sampai saat ini pun belum diketahui secara pasti apakah penyebab dari keracunan massal ini. Valen. Baik, tentu yang akan kita nantikan adalah bagaimana dengan proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab daripada keracunan yang kemudian mengenakan kepada sejumlah korban yang hingga saat ini bahkan masih dirawat di rumah sakit. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlillah, langsung dari Cimahi, Jawa Barat. Saudara, Persatuan Jaksa Indonesia atau Persaja menggelar seminar potensi anak dalam memperingati Hari Anak Nasional dan Bakti Persaja untuk Negeri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Reda Mantovani turut hadir di acara tersebut. Seminar potensi anak merupakan rangkaian bakti persaja untuk negeri yang sebelumnya sudah dilakukan charity konser dan UMKM Expo di kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 600 pelajar SMA dan SMK dari seluruh wilayah DKI Jakarta untuk mengembangkan potensi diri anak. Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Amrianto secara resmi membuka seminar anak yang terdiri dari seminar, pembekalan, dan pertunjukan bakat dari para pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Seminar sadari potensi diri, siap menyongsong masa depan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 dan tanggal 22 Juli 2023 dan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2023 saya nyatakan dibuka. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani mengatakan, inti dari acara seminar anak adalah tes potensi sidik jari yang diikuti oleh 600 pelajar SMA se-DKI Jakarta untuk mengetahui potensi anak. Intinya adalah tes potensi fingerprint ini dari 600 siswi pelajar yang ada di Jakarta. Nah, itu untuk melihat kapasitas anak-anak ini yang berdasarkan fingerprintnya ini. Nah, selain itu, di pertemuan itu di Taman Ismail Marzuki ini, itu juga akan ditampilkan keahlian yang dimiliki oleh para pelajar berupa tari-tarian, seni, dan juga ini lukisan yang luar biasa ini. Lukisan yang dibuat langsung oleh siswa-siswi SMA di Jakarta. Ini dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Selain seminar, terdapat juga pameran lukisan yang diikuti oleh seluruh pelajar SMA dan SMK se-DKI Jakarta. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melihat serta membeli beberapa karya lukisan dari pelajar SMA dan SMK yang dipamerkan dalam pameran. Heru mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian dan dukungan optimal untuk masa depan gemilang anak bangsa. Memang potensi minat ini harus diarahkan, dan ketika saya berkunjung, memang tantangan buat siswa-siswi saat ini luar biasa. Tantangannya adalah tantangan online, HP. Diharapkan dengan acara ini, potensi unggul anak Indonesia bisa dimaksimalkan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kompas TV sebagai teman terpercaya kembali menyapa warga sekaligus membagikan set-top box gratis ke rumah warga. Kali ini warga kota Surabaya yang berkesempatan dikunjungi oleh tim Kompas TV. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Setiap Jumat pukul 20:30 dan program Lanturan. Kompas TV kembali menyapa warga Surabaya yang digelar di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur.
Berbagai komunitas turut memeriahkan Kompas TV Sapa Warga di Surabaya. Acara dimulai dengan berolahraga bersama komunitas Pound Bonek, sebuah komunitas berisi sekumpulan orang yang gemar melakukan pound fit. Selain itu juga ada komunitas sepatu roda atau Rollerblade Indonesia Chapter Surabaya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Acara Sapa Warga semakin meriah saat pengundian door prize. Ada beberapa pengunjung yang berhasil mendapatkan door prize berupa set-top box dari Kompas TV. Ikut pound fit dengan pound bonek. Alhamdulillah senang banget. Sini dapat apa nih, Mbak? Dapat STB. Door prize. Iya. Kenapa? Dari Kompas TV. Iya. Iya, alhamdulillah dapat. Harapannya untuk Kompas TV apa nih, Mbak? Harapannya Kompas semakin terpercaya, terus makin banyak penontonnya, ratingnya juga semakin tinggi. Sukses selalu buat Kompas TV. Dalam rangkaian program Sapa Warga, tim Kompas TV juga membagikan set-top box gratis kepada warga di Kampung Maspati 5. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada warga tentang televisi digital dan mengajak warga untuk mendapatkan informasi tentang pemilu melalui program Rumah Pemilu. Halo sahabat Kompas TV, saat ini Via sedang berada di Kampung Maspati 5 Surabaya. Via dan juga tim dari Kompas TV akan bagi-bagi set-top box di kampung ini. Kira-kira siapa ya yang berhak mendapatkan STB? Oke, mari kita cari ya. Kayaknya ini nih, coba ya saya coba ketuk pintu, kira-kira ada orangnya atau enggak. Assalamualaikum. Oke, Bapak permisi, saya mengganggu sebentar. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Lukman. Saya mau bagi-bagi STB, set-top box buat Bapak. Wah, terima kasih banget. Kebetulan saya sangat perlu sekali nih. Sangat perlu sekali ya, Pak. Oke. Saya boleh masuk ke dalam? Boleh dibuka mungkin, Pak. Gimana nih, Pak, perasaannya dapat set-top box? Ya sekali, Mbak. Terima kasih banyak untuk Kompas TV. Oke, tiap hari gimana, Pak? Nonton Kompas TV? Nonton, Mbak. Terima kasih untuk Kompas TV atas bantuannya. Semoga Kompas TV jaya selalu. Baik. Senang lah dikasih kok. Sebelumnya udah punya set-top box? Belum, karena TV yang dulu itu masih analog. Dan memang saya nyetelnya itu ya Kompas saja. Setelah nggak bisa, ya saya memakai HP saja. Itu. Berarti pas banget ya Pak ya dapat set-top box dari kami. Akhirnya bisa nonton lagi TV ya, nonton Kompas TV. Tak hanya ditunggu pahlawan, kali ini kawasan Duku Kupang Barat menjadi tujuan Kompas TV. Menyapa warga dari rumah ke rumah, sembari membagikan set-top box gratis agar masyarakat lebih nyaman menonton tayangan digital Kompas TV yang lebih jernih. Kita sudah berada di kawasan Duku Kupang Barat, Surabaya, dan kali ini Kompas TV akan bagi-bagi set-top box dalam rangka analog switch off. Kira-kira rumah siapa yang akan kita datangi? Ikuti saya. Permisi. Kita dari Kompas TV, Pak, datang ke sini silaturahmi ke Bapak. Tujuannya adalah untuk ngasih set-top box buat Bapak dalam rangka peralihan dari TV analog ke TV digital. Saya buka dulu ya, Pak ya. Ya, ini dia hadiahnya dari Kompas TV buat Pak Widnyo dan keluarga. Gimana Pak, senang nggak sih Pak dapat set-top box? Alhamdulillah, terima kasih atas hadiah dari Kompas TV. Saya bisa melihat TV yang dari apa ke digital. Terima kasih. Sejumlah program unggulan Kompas TV dapat disaksikan di TV digital. Pembagian set-top box gratis ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga Surabaya untuk mendapatkan tayangan televisi yang lebih berkualitas. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Nah, saudara, usai jeda giliran Kompas Bisnis Paskali Siswari yang akan hadir untuk Anda untuk menyampaikan sejumlah informasi. Di antaranya, Indonesia kini jadi negara pertama di dunia yang punya bursa kripto. Bursa ini diharapkan bisa memberi perlindungan hukum untuk investor dan bukan malah membebani dengan biaya besar. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik.
Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku Aqua dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Di cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Pascalis Siswari, saudara. Indonesia akhirnya sah punya bursa kripto. Nah, pertanyaannya, apakah kripto ini akan membawa keuntungan atau malah kebuntungan buat para investor? Kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang pagi ini akan mengulasnya. Selamat pagi Renata, jadi akhirnya sudah sah Indonesia punya bursa kripto, bahkan jadi yang pertama di dunia juga. Pertanyaannya, akankah bursa ini bisa melindungi para investor yang berinvestasi atau bermain dalam kripto, Renata? Iya Pascalis, tentunya dengan dibentuknya bursa kripto ini bisa melindungi para investor dalam negeri karena nantinya bursa kripto ini bisa memberikan kepastian hukum dan juga meningkatkan transparansi. Dalam hal apa? Nah, nantinya bursa kripto ini akan memberikan catatan transaksi untuk regulator sehingga bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para investor dalam negeri. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dibentuknya bursa kripto ini? Nah, sebenarnya pembentukan bursa kripto ini tentu untuk meningkatkan ataupun menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto Indonesia dengan wajar dan adil sehingga balik lagi bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang baik bagi para investor. Selain itu juga dengan didirikannya ataupun dibentuknya bursa kripto ini bisa meningkatkan ataupun memajukan perekonomian Indonesia dengan memberikan ataupun melalui penerimaan negara.
Nah, Bapepti sendiri ini sudah menunjuk 3 badan usaha untuk mengelola ekosistem perdagangan aset kripto. Di antaranya yang pertama adalah PT Bursa Komoditi Nusantara yang ditunjuk sebagai pengelola bursa. Kemudian ada PT Clearing Berjangka Indonesia yang ditunjuk sebagai lembaga clearing berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian. Yang terakhir ada PT Tenet Depository Indonesia yang menjadi pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Nah, dengan didirikannya bursa kripto, Paskalis dan juga saudara, ini tentunya para pemain kripto di Indonesia sudah mulai merespon gitu ya didirikannya bursa kripto. Salah satunya adalah terkait dengan biaya bursa yang diharapkan tidak terlampau mahal, karena balik lagi kalau terlampau mahal ini bisa ataupun ditakutkan bisa exchange ataupun biaya exchange dari lokal ini bisa lebih tinggi dibandingkan exchange luar negeri yang bisa menyebabkan ketimpangan dalam kompetisi. Selain itu memang untuk biaya bursa sendiri Paskalis dan juga saudara belum diketahui berapa pastinya, tetapi untuk kisarannya sendiri ini berada di angka 0,01% sampai 0,09%. Pasar kripto di Indonesia sekarang ini, Paskalis dan juga saudara, sebenarnya mengalami penurunan akhir-akhir ini. Salah satunya karena kenaikan suku bunga global. Untuk periode Januari hingga Juni 2023 dibandingkan dengan tahun lalu ini mengalami penurunan sebesar 68,7%. Dan juga kalau kita lihat volume transaksi kripto di Indonesia sebenarnya ini masih kecil dibandingkan negara-negara lain ataupun dibandingkan secara keseluruhan global, yang dimana ada di kisaran 3% sampai 5% dari volume total pasar kripto. Tetapi tentu dengan didirikannya ataupun dibentuknya bursa kripto ini, Paskalis dan juga saudara, kita berharap bisa menjadi angin segar bagi para pemain kripto di Indonesia dan juga bisa menjadi awal yang baru untuk mereka yang berminat dan tertarik untuk berinvestasi melalui aset kripto. Paskalis. Ini kembali pada tujuan awalnya, yaitu melindungi para investor yang tertarik atau sudah bermain di dunia kripto. Terima kasih Renata Panggalo mengulas langsung dari kawasan di Jakarta. Saudara, kita ke sorotan lain. Karya Kreatif Indonesia kembali diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Ini mengambil tema Badarau Nusantara. KKI kali ini akan menghadirkan pameran 300 UMKM hingga showcase inovasi teknologi. Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI pada 27 hingga 30 Juli 2023 di JCC, Jakarta. Pada hari pertama, di tanggal 27 Juli, akan diselenggarakan opening seremoni KKI 2023 yang akan menampilkan budaya khas Kalimantan serta pagelaran karya kreatif kolaborasi Wastra UMKM Kalimantan binaan BI dengan desainer Nusantara, serta selebrasi 1000 UMKM naik kelas. Selama kegiatan berlangsung juga diselenggarakan talk show, fashion show, business matching, pameran produk-produk dari ratusan UMKM, termasuk di dalamnya 45 UMKM kopi dan stand kuliner Nusantara. Ini kan menjadi suatu panggungnya UMKM, jadi kita melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung UMKM. Selain ada showcase ya, kita menampilkan produk UMKM, pameran yang bisa langsung dilakukan pembelian oleh masyarakat maupun oleh pembeli yang berskala besar. Itu juga ada berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas UMKM. Jadi ada pelatihan, ada talk show untuk memberikan inspirasi baru, memberikan motivasi pada UMKM, dan di samping itu kita juga melakukan business matching. Ini merupakan suatu ujung dari berbagai pembinaan ini. Business matching ini kita pertemukan UMKM dengan buyer dari luar negeri untuk ekspor maupun dengan lembaga pembiayaan sehingga layak mendapatkan kredit. Nah, selain business matching, kemudian ada showcase dan training atau talk show. Di KKI ini kita juga ada yang baru yang namanya Makerspace. Nah, Makerspace ini atau Creative Makerspace ini kita mempertemukan UMKM yang skalanya masih menengah dengan UMKM yang udah skala maju.
sehingga bisa saling berkolaborasi, bisa saling memberikan inspirasi. Misalnya dari memakai kain warna alam ya, yang sekarang sedang tren. Nah, UMKM yang sudah banyak menggunakan bahan-bahan berwarna alam ini memberikan pengajaran, trik-triknya, tips and tricks bagaimana menghasilkan warna alam yang lebih tahan lama dan bagaimana mendapatkan bahan-bahannya. Nah, jadi kolaborasi antar UMKM ini semua bisa disaksikan di JCC Hall B tanggal 27 sampai 30 Juli. Dan tiket gratis, tiket masuknya tuh gratis. Tapi kalau barangnya harus beli ya, kan kita bantu UMKM. Ya. Diselenggarakan sejak tahun 2016, KKI memiliki peran penting sebagai panggung bersama untuk mendorong sinergi dan kolaborasi di antara stakeholders dan UMKM Indonesia, serta sebagai sarana untuk memperkenalkan inisiatif, tren, dan teknologi baru untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas. Penyelenggaraan KKI juga mendukung kampanye Gerakan Nasional atau Gernas, Bangga Buatan Indonesia atau BBI, dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI, serta mendukung ASEAN 2023. Masni Ramawati, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi keuntungan film Barbie di 4 hari pertama penayangannya berhasil melampaui biaya produksinya. Barbie jadi film yang berhasil mencatatkan pendapatan terbesar di awal penayangan sejak pandemi COVID-19. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar. Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Minum Isoplas Koko, baru nih dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko, excellent hydration dari Wingsfood. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Ada yang baru nih. K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, brightening plus antibakterial. Kiowo, lawan bakteri body acne, kuang skin cerah, mulus terawat. Wah, gitu cantik. Let's dance. Bye jerawat. Let's get K-Natural White Jeju Lemon. Baru, glowing and healthy skin is yours. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin,
saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, ini kostum saya hari ini udah cocok belum jadi Barbie? Nggak ya, kurang cocok ya kalau untuk jadi Barbie. Nah, kalau Anda sudah nonton belum film Barbie di bioskop? Masih tayang di Indonesia, karena baru tayang sekitar sepekan, sejak tanggal 19 Juli. Nah, kalau Anda belum nonton, Anda bisa nonton trailernya, dan di trailernya tersebut, film Barbie ini menyematkan kalimat, kalau Anda pencinta Barbie, ini adalah film untuk Anda. Tapi kalau Anda membenci Barbie, ini juga adalah film untuk Anda. Jadi artinya, pembuat film Barbie ini yakin betul kalau film Barbie ini bakal ditonton semua kalangan. Yang suka Barbie bakal nonton, yang tidak suka Barbie juga bakal nonton. Makanya mereka tidak segan mengeluarkan biaya besar untuk produksi film Barbie. Kita akan lihat, saudara, berapa besar sih uang yang digelontorkan. Nilainya 145 juta dolar untuk produksi film Barbie. Kalau kita rupiahkan ini di rupiah sekitar 15 ribuan, nilai produksinya mencapai 2,17 triliun rupiah. Itu secara rupiah. Nah, film live action Barbie ini sebenarnya sudah pernah mau diproduksi. Ini di tahun 2016, tapi ketika itu batal karena ceritanya dinilai kurang feminis. Hingga akhirnya di tahun ini, di 2023, Barbie dirilis dengan keyakinan meskipun gelontoran uangnya besar 145 juta dolar, tapi pasti balik modal. Padahal kalau Anda lihat di bioskop, di saat yang sama banyak sekali film yang tidak kalah apik dirilis. Seperti ada Mission Impossible, lalu juga ada Oppenheimer yang sama-sama dirilis di hari yang sama dengan Barbie. Tapi pembuat produksi film Barbie ini yakin kalau bakal balik modal gitu dari keuntungan dari para penontonnya. Pertanyaannya, apakah Barbie sudah untung? Nah, kita lihat, saudara, dari tanggal 19 sampai tanggal 22, berarti baru sekitar 4 hari lah ya diputar di seluruh dunia. Film Barbie per 22 Juli sudah berhasil meraih untung 158,9 juta dolar, yang artinya untungnya dari pendapatan film ini sudah lebih tinggi dari produksi tadi di angka 145 juta dolar. Nah, film yang diperankan oleh Margot Robbie ini berhasil mendapatkan untung kalau kita rupiahkan adalah mencapai 2,39 triliun rupiah. Ini di seluruh dunia ya. Nah, yang paling besar pendapatannya didapat dari penonton internasional, yaitu mencapai 88,4 juta dolar. Ini adalah pendapatan dari sekitar 24 ribuan layar bioskop yang tayang di 69 negara. Nah, dengan pendapatan internasional ini, sisanya adalah pendapatan dari bioskop-bioskop di Amerika Utara. Besar pendapatannya karena ternyata pendapatan 158,9 juta dolar ini jadi film pertama setelah pandemi yang berhasil mencatatkan pendapatan terbesar dari awal penayangannya. Tapi dihitungnya sejak pandemi COVID-19 ya. Jadi selama ini, selama mungkin berarti 3-4 tahun terakhir belum pernah ada film yang selama 4 hari berhasil mencetak angka sebesar ini, 158,9 juta dolar. Nah, jadi sebenarnya rumah produksi Warner Bros, karena ini di bawahnya Warner Bros, terbilang sukses ya menggelontorkan dana besar karena Barbie ternyata menjadi film ketiga dengan dana terbesar yang pernah dikeluarkan oleh Warner Bros untuk produksi film. Setelah yang pertama adalah Harry Potter and the Deathly Hallows, dan juga yang kedua film terbesar adalah Batman 5. Nah, ini jadi film ketiga yang dananya cukup besar digelontorkan oleh Warner Bros. Nah, ternyata yang kena cuan dari momentum film Barbie ini juga tentu adalah perusahaan pemproduksi Barbie, yaitu Mattel. Sahamnya, saudara, dalam 3
3 bulan terakhir, ini semenjak gencar sekali promo-promo film Barbie, naiknya 22%. Sementara ini adalah pergerakan selama 1 bulan dari 26 Juni ada di angka $18,14, lalu bergeser ke 1 bulan kemudian yaitu di tanggal 21 Juli, terakhir penutupan ada di angka $21,18 Amerika. Nah, dalam 1 bulan terakhir artinya pergerakan saham Mattel ini naik sekitar 3%. Tapi memang di hari-hari terakhir nih ya, sekitar di sini saudara, di 5 hari terakhir ini saham Mattel mulai masuk ke zona merah meski sebenarnya turunnya cukup tipis di bawah 1%, yaitu 0,09% kalau melihat dari perdagangan Kamis ke hari Jumat dan ditutup di angka $21,18. Kalau ngomongin Barbie saudara, Barbie ini sebenarnya jadi salah satu tulang punggung lah ya untuk penjualan dari Mattel yang dijual oleh Mattel. Kan banyak sekali mainan-mainan yang dia produksi dan Barbie ini jadi salah satu tulang punggungnya. Barbie sendiri dijual ke 150 negara dan dia masih menjadi posisi nomor 1 untuk penjualan tertinggi di produsen Mattel. Ini kita lihat saudara, penjualannya kalau Anda lihat dari 2019 ke 2022 benar-benar stabil meningkat, cuma memang turun di 2021 ke 2022, baru setelahnya disusul oleh Hot Wheels sebagai penjualan nomor 2 tertinggi di Mattel, dan yang terakhir ada Fisher-Price dan Thomas & Friends menjadi posisi ketiga untuk penjualan di Mattel, dan kontribusi Barbie dalam penjualan Mattel ini mencapai 27%, jadi cukup besar ya. Makanya kenapa akhirnya mainan ini ketika dibuat live action dan sudah berusia 64 tahun, kehadirannya itu sangat dinanti terutama oleh para pencinta Barbie. Akhirnya nggak hanya para pencinta Barbie yang berbondong-bondong pengen banget nonton, pengen mengoleksi juga mainan-mainan yang diluncurkan khusus dari film ini. Nah, banyak juga brand-brand yang akhirnya ambil bagian dengan berkolaborasi dengan Barbie. Ini saya ambil beberapa contoh saja ya. Ada Cotton On, ada Zara, ada make up lokal yaitu SK. Bank Mandiri juga mengeluarkan kartu e-money mereka dengan bergambar Barbie, dan juga dari food and beverage ada Krispy Kreme nih mengambil bagian dari marketing Barbie. Ada yang dijual di Indonesia, ada yang belum masuk di Indonesia. Anda bisa lihat beberapa brand juga ikut ambil bagian, tidak hanya 5 brand besar ini saja. Nah, sebenarnya kolaborasi ini nggak hanya sampai brand-brand saja, tapi kalau di Indonesia atau di Jakarta lebih tepatnya ada beberapa mall yang membuat khusus untuk tempat foto-foto begitu, bahkan juga di halte Transjakarta di Bundaran HI ini semua dibuat menjadi pink gambar-gambar Barbie sebagai bentuk dari marketing kolaborasi brand dan juga film Barbie. Tidak hanya kolaborasi ini saja yang bisa Anda lihat nanti dan Anda cari kalau Anda pencinta Barbie. Nah, kalau Anda sudah nonton di film tersebut juga banyak sekali produk placement yang mungkin kalau Anda nonton Anda nggak sadar kalau itu adalah produk placement. Bahkan ada 100 brand yang masuk dan menempel dalam film Barbie. Saya udah nonton tapi saya sendiri nggak ngitung dan nggak bingung 100 itu yang mana saja ya. Karena saking produk placementnya tidak terlalu terlihat dan kentara di film Barbie tersebut. Jadi Anda penasaran pengen nonton, silahkan. Tapi Bapak Ibu ingat, ini bukan film untuk anak-anak karena tertera bahwa ini adalah film untuk 13 tahun ke atas ya. Jadi jangan ajak anak Anda yang belum mencapai umur 13 tahun untuk nonton film Barbie. Oke, Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali lagi usai jeda. Kami punya informasi soal 15 orang yang dilaporkan tewas tenggelam saat perahu yang ditumpangi tenggelam di Teluk Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah dini hari tadi. Jangan kemana-mana saudara. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa, yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Arewa. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Banyak minum, bantu bikin ASI lancar.
Makanya aku dulu. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukup kan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, aku dulu. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Saudara, sekitar 15 orang warga dilaporkan tewas tenggelam saat perahu yang ditumpangi terbalik di Teluk Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah pada dini hari tadi. Perahu yang memuat sekitar 40 orang warga terbalik usai pulang dari menonton acara malam hari atau malam hari jadi Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Mawasangka Tengah. Ini adalah video amatir yang memperlihatkan sejumlah warga melakukan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban yang tenggelam di Laut Teluk Mawasangka Tengah. Warga melakukan pencarian dengan menggunakan perahu dan alat penerang di lautan. Beberapa warga berupaya memberikan pertolongan pertama terhadap korban. Korban yang tewas tenggelam segera dibawa ke puskesmas untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya puluhan warga yang berasal dari Desa Lagili, Kecamatan Mawasangka Timur hendak pulang usai menonton hiburan malam hari jadi Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Mawasangka Tengah. Diduga perahu terbalik karena kelebihan muatan penumpang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait perahu tenggelam di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, kami akan langsung menanyakan kepada Kepala Kantor SAR Kendari, ada Pak Muhammad Arafah. Selamat pagi, Pak Arafah. Untuk saat ini korbannya yang sudah diketahui berapa, Pak? Tadi kita mengetahui ada 15, tapi mungkin ada perubahan atas total korban ini? Baik Pak Timothy, yang dapat kami sampaikan terkait dengan kecelakaan kapal di Teluk Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Nah, jumlah PUB itu ada 40 orang yang kami dapat informasi. Di antaranya selamat 6 orang, yang meninggal 15 orang, dan dalam pencarian 19 orang. Demikian. Berarti saat ini pun pencarian masih berlangsung, Pak? Untuk tim SAR gabungan dari malam sampai pagi hari ini masih melaksanakan pencarian. Oke. Dan bagaimana proses pencarian ini? Siapa saja yang terlibat? Apakah ada kendala? Untuk saat ini tim SAR gabungan yang terlibat dari Basarnas, TNI Polri, masyarakat, dan organisasi yang berada di Teluk Mawasangka melaksanakan pencarian dengan menggunakan rubber boat dari Basarnas 3 unit dan perahu-perahu dari masyarakat, dan juga melaksanakan penyelaman
di mana dari Basarnas membawa tim selam sebanyak 6 personil dan peralatan selam untuk melaksanakan penyelaman di sekitar Teluk Mawasangka yang mana diketahui untuk lokasi tenggelamnya perahu tersebut. Demikian. Ada kendala khusus Pak dalam pencarian? Saat ini untuk kendala karena keadaan cuaca saat ini cerah berawan, gelombang tenang. Untuk tim SAR gabungan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pencarian, tetapi sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil. Dan tim SAR gabungan memperluas area pencarian dari titik koordinat awal yang disampaikan. Demikian. Ini korban berasal dari satu area tinggal ya Pak ya? Iya. Korban setelah melaksanakan kegiatan dalam rangka HUT ke-9 Kabupaten Buton Tengah dan melaksanakan penyeberangan mengangkut penumpang dari Desa Lanto, Kecamatan Mawasangka Tengah menuju ke Desa Lagili. Dan pada saat melaksanakan penyeberangan di sekitar Teluk Mawasangka, terjadilah kecelakaan sehingga perahu tersebut mengalami tenggelam. Demikian. Penyebabnya apa sebenarnya Pak perahu ini tenggelam? Apakah sudah diketahui? Untuk penyebab yang kami dapat informasi oleh Kasubsi Operasi bahwa kelebihan daripada penumpang yang naik di atas perahu. Demikian. Seharusnya berapa Pak yang bisa atau kapasitas dari perahu ini sendiri? Karena itu merupakan perahu nelayan yang biasa melaksanakan penyeberangan yang seharusnya tidak sampai kapasitas 40 yang harus melaksanakan penyeberangan menggunakan perahu tersebut, yaitu maksimal 20 untuk kapasitas perahu tersebut. Demikian. Jadi ini kemarin dua kali melebihi kapasitas itu ya? Iya. Muatannya ya. Oke. Apakah ada diketahui penanggung jawabnya kah? Mengapa sampai bisa kelebihan kah? Untuk penanggung jawab sampai saat ini kami belum terhubung dengan penanggung jawab atau motoris yang mengangkut penumpang tersebut. Saat ini tim SAR gabungan berfokus untuk melaksanakan pencarian terhadap 19 korban yang dinyatakan masih dalam pencarian sampai. Untuk korban yang selamat sekarang penanganannya seperti apa Pak? Untuk korban yang selamat masih ditangani di Puskesmas di Teluk Mawasangka. Demikian. Oke, kalau yang menyebabkan banyaknya korban itu apa sebenarnya Pak? Dalam arti ini kan kelebihan muatan menyebabkan akhirnya kapal tersebut terbalik gitu. Tapi korbannya begitu banyak, yang meninggal yang sudah diketahui saja 15, sekarang 19 masih dalam pencarian. Apa yang menyebabkan kalau memang airnya tenang begitu, atau adakah kondisi pada saat kecelakaan ini terjadi yang menyebabkan banyaknya jumlah korban? Karena pada saat melaksanakan penyeberangan dan jumlah korban yang begitu banyak di atas perahu, sehingga pada saat perahu tenggelam akhirnya terjadi desak-desakan sehingga banyak terjadi korban. Demikian. Oke, baik. Kita harapkan semoga pencarian hari ini bisa membuahkan hasil, bisa ditemukan terutama juga dalam kondisi selamat. Kita harapkan. Selamat bertugas kembali Pak Muhammad Arafah, Kepala Kantor SAR Kendari. Terima kasih atas informasinya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Timothy. Salam sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih atas doanya. Semoga korban yang dalam pencarian 19 orang bisa cepat ditemukan oleh tim SAR gabungan. Amin. Kita harapkan demikian. Terima kasih Pak Arafah. Selamat pagi. Salam sehat. Saudara, kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami.
bahayanya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Jatuh nggak nih? Jatuh nggak ya? Cukupan deh. Sini, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wah, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow, sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto crunchy daun jeruk. Bake, bake, bake. Fix enak. Baru mie sedap bake. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat, yang pasti enak. Dari Wings Food. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Airlangga datang sekitar pukul 8:24 pagi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi. Hari ini adalah pemanggilan kedua terhadap Airlangga, di mana panggilan pertama ini dilayangkan pada 18 Juli lalu. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan 3 perusahaan CPO, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi. Persiapannya apa aja, Pak? Apa saja persiapannya, Pak? Apa saja persiapannya, Pak? Ya, dan kita akan nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan terhadap saksi tersebut, yaitu Airlangga Hartarto yang sudah hadir pada hari ini. Dan kita akan hadirkan informasinya dalam program-program Kompas TV berikutnya. Untuk Sapa Indonesia Pagi, kita akan tutup dulu. Besok kita akan hadir pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Timothy Marbun. Dan saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Sampai jumpa. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut.
Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Amanda Haji dapat kembali lagi menyapa Anda. Pastinya selama 30 menit ke depan ini kita akan memberikan informasi seputar kesehatan. Kita akan bahas masalah kesehatan dan juga solusi pastinya ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya ya untuk berkeringat. Kenapa sih keringat itu penting? Nah, ternyata manfaat dari keluar keringat itu luar biasa loh pemirsa. Ya, selain untuk mendetoks, membuat badan jadi lebih segar gitu ya, bahkan bisa untuk membuat badan jadi lebih sehat karena metabolisme tubuh kita meningkat. Tapi untuk lebih pastinya lagi seperti apa sih manfaat dari keringat, dan buat Anda nih ya yang susah sekali untuk mengeluarkan keringat, nggak perlu khawatir, kita akan bahas solusinya bersama dengan narasumber saya di sini, Dr. Ika. Halo. Halo Dr. Ika, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus juga ada ini dia ya Pak Susanto. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik dan sehat. Sehat tuh. Kelihatan ya kalau pas lagi kayak gini ototnya pas semua. Oh, ini luar biasa. Ya, ini kita kan ngebahas mengenai keringat gitu ya. Kadang-kadang mungkin orang di rumah ini, saya paling males keringetan gitu kan, karena takutnya bikin bau atau segala macam. Tapi ternyata keringat itu punya manfaat luar biasa ya dokter ya. Luar biasa keringat itu. Seperti apa sih manfaat dari kita mengeluarkan keringat atau efek yang ditimbulkan ya ketika kita mengeluarkan keringat gitu? Nah, dengan keringat itu positif banget. Kenapa? Karena bisa meningkatkan metabolisme kita. Nah, karena kan memang hari-hari ya, apalagi di zaman sekarang ya, zaman pandemi gitu kan, kita berhadapan dengan musuh yang tak kasat mata juga. Betul. Gitu. Nah, penting banget untuk bisa fungsi detoksifikasi kita tuh berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, seperti itu. Apalagi virus ya nggak kelihatan ya, makanya benar-benar fungsi detoks juga mesti dimaksimalin. Oke, fungsi detoks berarti ada kaitannya dengan racun-racun yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan gitu ya. Dengan berkeringat tuh racun keluar semua pastinya. Nah, tahu nggak kita gitu ya, kalau misalnya keringetan itu ya, untuk berkeringat ya dok ya, selain dengan olahraga pasti harus. Ya kan, olahraga yang benar itu adalah seminggu 5 kali minimal. Seminggu 5 kali 5 kali setengah jam. Ya kan, olahraga yang benar seperti itu. Yang seharusnya, bukan yang benar ya dok ya malah ya. Nah, selain olahraga sebenarnya kita juga bisa sauna. Nah, sauna itu kalau di negara-negara seperti Finland, negara-negara yang dingin itu ya, itu setiap rumah punya sauna. Nah, selain tadi keringetan untuk detox ya kan, itu sauna juga bisa bikin apa? Happy. Bikin happy. Hormon endorfinnya keluar ya Pak ya. Iya, nah cuma masalahnya kan gini kan. Kalau kita pergi ke rumah sauna, apalagi kita orang timur ya. Kalau kita pergi ke sauna, tempat-tempat sauna itu banyak minusnya juga selain sehatnya. Ya kan, satu, kita rada higienisnya juga ya Pak ya. Nah, dari higienisnya, dari istilahnya sauna yang paling bagus adalah tidak pakai pakaian sama sekali. Aduh, kalau yang itu malu sih ya. Mungkin, kan? Nah, kalau kita pakai pakaian lengkap agak percuma. Oh gitu. Iya, karena ya nggak kena kan kulitnya. Ada baju yang nggak kena. Itu salah satu kendalanya kalau kita pergi sauna di tempat umum gitu. Nah, jadi memang kalau di tempat umum sendiri tadi kan karena memang rame-rame begitu ya dokter, higienitasnya juga dipertanyakan ya kan, apalagi di musim kayak sekarang ini ya, memang pandemi lagi turun gitu, tapi kan tetap aja ya virus juga ada di mana-mana ya kan. Jadi kalau kontaknya terlalu banyak dengan orang juga harusnya kita hindari. Satu ruangan tuh bisa 10 orang ya, 5 depan 5 belakang, udah macam angkot ya. Jadi pepes ya. Nah, belum lagi tadi proses bilang kalau misalnya bersauna itu sebaiknya memang tidak menggunakan atau melepas pakaian gitu ya. Pakaiannya seminimal mungkin. Nah, tapi kalau misalnya rame-rame kan juga malu ya kan. Pakai anduk aja nggak boleh ya. Teman saya pernah pergi ke sauna di Jerman ya, dia pakai anduk. Kan malu ya kan. Dia pakai anduk, diusir. Karena dianggapnya anduknya itu akan bawa bakteri ke dalam ruangannya itu. Gitu. Tapi kalau orang Indonesia rata-rata bersauna juga pakai baju malah ya kan. Nah, iya makanya. Baju itu jadi media bakteri juga ternyata. Sama nggak maksimal. Harusnya uapnya itu kena ke kulit langsung, memicu kolagen
kolagen. Ya, dok, ya. Mukanya glowing ya, terhindar dari jerawat juga. Karena toksinnya keluar semua kan. Nah, itu yang dia. tersumbat-sumbat itu keluar semua. Nah, kalau manfaat dari sauna sendiri nih dokter, selain misalnya tadi untuk mengeluarkan racun dalam tubuh kita, apa saja sih yang bisa kita dapatkan selain bikin happy gitu, terus keluar racunnya, ada lagi nggak sih dokter? Meningkatkan tekanan darah juga ya. Misalnya orang yang hipotensi, yang gampang lemes-lemes, capek, nah itu juga terpicu jadinya seperti itu. Jadi bawaannya riang, sesudah itu kan jadi bawaannya seger lagi. Nah, karena kardionya dipacu. Jadi coba deh, sekarang kan orang pada pakai smartwatch, ya kan? Kan bisa ngukur tekanan jantung tuh, ya kan? Heart rate, ya kan? Nah, coba deh masuk ke sauna, terus lihat heart rate-nya, pasti naik. Kalau misalnya rata-ratanya misalnya dia 70 ya, pasti heart rate-nya naik pada saat dia sauna. Karena heart rate-nya juga dipacu pada saat sauna. Nah, ini bagus untuk orang yang lanjut usia misalnya. Mau olahraga kan susah ya, Dok ya. Betul. Nah, sementara dia perlu latihan kardio. Sauna. Oke, jadi sauna juga bisa untuk kardio ya, Pak ya. Nah, tapi kan kalau kita bersauna kadang-kadang ya tadi ya di tempat umum kendalanya banyak ya. Belum dari segi higienis, belum dari jumlah orang, malu juga, dan juga kalau di luar itu kayaknya biayanya juga besar ya kan, belum lagi menguras waktu. Ada nggak sih Pak solusi ya biar kita tuh bisa tetap merasakan manfaat dari sauna ya, mengeluarkan racun tapi nggak pakai ribet, nggak pakai keluar rumah gitu? Portable sauna. Nah, ini ya. Jadi jangan mikir, aduh, kalau saya bangun rumah sauna itu mesti ratusan juta atau puluhan juta. Jangan mikir seperti itu. Ini kita punya sekarang portable sauna. Ini bisa dilipat juga nih. Kalau dilipat ya jadi segitu tuh cuma tuh ya kan. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini rumah sauna ya yang kita bisa pakai berdua. Berdua. Jadi berdua sama pasangan loh ya, jadi makin lebih romantis lagi, Pak. Nah, kita tahan dulu ya portable saunanya. Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya ya, Pak Sus dan Dr. Ika. Usai jeda, saudara, jadi tetaplah bersama kami. 1999, pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari